Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman kita masih diberikan nikmat, eee, terutama nikmat iman dan nikmat waktu untuk bisa berkumpul di kajian hari ini. Senang sekali bisa bertemu teman-teman ya di kajian hari ini. Ini sebenarnya kajian ini sebenarnya kajian kedua dari Muslim Profesional, cuma ini kajian pertama setelah ada grupnya ya. Jadi senang bisa ngelihat teman-teman di sini yang mungkin sebagian kita baru sempat ngobrol sedikit di grup WhatsApp. Dan alhamdulillah teman-teman hari ini kita sudah kedatangan ustadz kita, Ustadz Abdurrahman Zahir. Beliau alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Dan sebelum kajian ini dimulai, saya izin mau jelasin sedikit terkait komunitas kita. Jadi sebenarnya namanya kan Muslim Profesional ya. Awalnya sebenarnya dari keresahan saya pribadi yang melihat kok kayaknya untuk sekedar nyari tempat kerja yang muslim friendly itu susah gitu. Kita ada di negara yang majority-nya muslim, tapi untuk dapat tempat kerja yang muslim friendly, dapat banyak teman yang sama-sama semangat ibadah, dapat tempat yang memudahkan kita untuk ibadah, kok nggak segampang itu ya. Dan itu akhirnya on top of that concern muncul hal-hal lain, seperti kayak, oh kalau misalnya ntar masuk kantor yang pakai asuransi konven boleh nggak ya? Atau kalau misalkan, oh kalau kantor gua punya klien non-muslim, bukan non-muslim, klien dari company yang jelas-jelas haram, itu boleh nggak ya? Hal-hal yang akhirnya membuat membuat saya pribadi dan beberapa teman-teman yang ngobrol gitu itu jadi ragu. Harta gue berkah nggak ya? Penghasilan yang gue dapat dari kerjaan ini halal nggak ya? Dan ya akhirnya tuh bergulir ke banyak ketakutan lah gitu. Dan saya rasa wadahnya belum banyak nih yang mewadahi teman-teman muslim profesional. Kalau mungkin teman-teman ngelihat banyak wadah untuk pengusaha, ada seperti misalnya KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, atau mungkin ya untuk pebisnis tuh banyak lah. Untuk mahasiswa juga ada berbagai asrama di mana-mana, di UI ada misalnya ada pesan atau kosan bisa gitu ya. Atau di UGM yang terkenal ada Mahat Ilmi. Tapi untuk pekerja nih wadahnya saya lihat belum banyak gitu. Even dari karya-karya para asatidz yang saya lihat di Indonesia mungkin yang paling paling spesifik ke karyawan tuh mungkin cuma Ustadz Ami sepertinya ya, yang beliau ada buku khusus untuk fikih ASN dan karyawan. Dan saya kira kalau kita bisa wadahi di sini, kita bisa saling memberi solusi gitu. Mungkin bagi teman-teman yang sedang mencari pekerjaan yang lebih berkah, yang halal, kita mungkin bisa saling share kerjaan, atau yang paling mendasar adalah gimana kita bisa nuntut ilmu bareng gitu walaupun kita sibuk kerja gitu. Jangan sampai kita kita dapat keutamaan bekerja untuk mendapat pahala menafkahi keluarga, tapi kita tidak malah malah kehilangan kesempatan dari salah satu hal yang paling utama dalam Islam, yaitu menuntut ilmu gitu. Kita pengen di sini mewadahi teman-teman semua untuk saling belajar gitu. Grup yang saya bikin sebenarnya akan dibikin strict ya, yang grup WhatsApp itu. Kita nggak pengen grup itu jadi grup tempat berantem atau jadi kayak saling adu argumen, saling adu pendapat yang mungkin di antara para ulama pun juga banyak beda pendapat. Kita pengen ini lagi jadi lebih solutif dibanding counter produktif. Maka ntar saya akan coba share beberapa rules-rules yang harus ditaati di grup WhatsApp tersebut. Begitu teman-teman, sedikit perkenalan. Jadi kalau kalau jangka pendeknya kita akan ada kajian rutin bulanan dan diusahakan juga tiap bulan minimal sebulan sekali, dan eh, tiap sebulan juga itu akan ada ngobrol-ngobrol bersama anggota komunitas kita. Jadi kita pengen saling kenalan dan tahu orang-orang keren yang ada di community kita gitu. Itu mungkin sedikit terkait muslim profesional. Jadi pengen banget ketemu langsung sama teman-teman, mungkin ntar kita bisa kajian bareng, atau mungkin ntar tahun depan kita datang bareng gitu ke Muslim Life Fest gitu ya, atau ke beberapa agenda-agendanya kita bisa ketemu bareng. Tapi intinya kita pengen eh, di masa depan tidak sulit bagi para muslim di Indonesia untuk sekedar dapat pekerjaan yang memudahkan dia untuk ibadah gitu. Tidak takut untuk oke, kalau gue masuk kantor ini gue tahu ini muslim friendly buat gue gitu. Itu yang kita harapkan bersama teman-teman. Jangka panjang kita akan bikin berbagai program yang semoga juga solutif buat teman-teman. Cuman di tahap awal ini kita usahakan untuk konsisten dulu di kajian ini, kajian kedua, dan ngobrol-ngobrol bersama teman-teman muslim profesional. Perkenalannya sedikit itu dulu, ntar saya akan bikin sesi lain untuk jelasin lebih detail ya concern-concern yang saya juga sempat angkat di grup Ikhwan. Ntar coba kita akan agendakan di waktu lain. Kemudian teman-teman ingin mengenalkan juga
Ustadz kita, Ustadz Abdurrahman Zahir. Beliau ini adalah satu lulusan terbaik LIPIA di angkatannya ya. Beliau lulusan tahun 2021. Dan beliau ini adalah salah satu ahli fikih muamalah ya di saat kuliah. Beliau banyak juga menjuarai lomba fikih muamalah serta menjadi juga guru fikih muamalah di salah satu institut yang ya sebelumnya, jadi sekarang mungkin sudah nggak lagi ya. Dan sekarang beliau selain sibuk dalam kesibukannya menjadi dai ya, berdakwah di sosial media juga, di Instagram beliau sudah cukup banyak followernya ya. Dan saya pribadi juga banyak ambil faedah dari beliau di Instagram karena banyak topik-topik yang beliau angkat di Instagram ini sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Dan selain itu beliau juga bersama beberapa asatiz lain juga membangun namanya Aswakuna Business Consulting. Yang ini syariah business consulting yang membantu teman-teman terkait syariah constraint di bisnisnya. Mungkin sebelum kajian dimulai ingin menyapa Ustadz dulu, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz. Alan. Saya panggilnya siapa nih? Mas atau Kak atau siapa? Mas aja, Ustadz. Ya, Mas Fadel. Ahlan. Senang nih, Ustadz. Suara saya jelas gak ya? Jelas, Ustadz. Jelas, insya Allah. Alhamdulillah. Baik. Ini saya sering, Ustadz, baca Instagram Ustadz nih, dan banyak konten-konten yang sehari-hari banget lah gitu ya. Saya juga sering baca artikel Kak Fadel atau Mas Fadel di LinkedIn. Ya, senang banget Ustadz, akhirnya bisa ngelihat langsung ya. Kemarin mungkin baru ngelihat Ustadz Devin kemarin ya di Muslim Live Fest. Kemarin sempat ketemu sama beliau langsung dan senang banget Ustadz sekarang bisa ketemu. Ustadz sekarang lagi di Kalimantan ya? Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di Palangkaraya. Makanya asal cepet terus Ustadz ya? Iya, asal lebih cepat, zuhur lebih cepat, subuhnya lebih cepat. Di sana memang sekarang lagi ada safari dakwah aja tuh emang sekarang saya memang gimana ya, ngurus masjid lah di sini gitu. Jadi ada masjid ya gitu. Iya. Bantu-bantu marbot aja di sini. Lalu untuk yang Aswakuna itu mungkin boleh cerita sedikit, mungkin teman-teman saya ada yang dibantu lewat. Iya, jadi gitu. Sebenarnya Aswakuna ini masih merintis ya. Kita masih kerja remote semuanya karena juga semuanya masih memiliki kesibukan masing-masing dan inti kedepannya adalah kita ingin menjadi wadah untuk media konsultasi gitu pada teman-teman yang ingin mensyariahkan bisnisnya atau ingin merintis bisnis yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah gitu tentunya. Ini seperti itu sih. Karena memang beberapa timnya juga masih di luar Ustaz ya. Ustaz Devin kan juga lagi di Malaysia ya. Betul. Iya, beliau ingin lanjut studi lagi di Malaysia. Beberapa juga udah kerja di kantoran dan sebagainya. Jadi kita masih sibuk masing-masing, cuman ada rutinan meeting dan ada rutinan untuk proyek apa-apa gitu di setiap weekend-nya atau setiap ini. Baik, ini semoga teman-teman di sini yang mungkin ada bisnis, kan mungkin teman-teman yang kerja juga ada bisnis sampingan ya. Mungkin nanti bisa konsul ke Ustadz Abdurrahman Zahir nih Ustadz. Baik Ustadz, materi hari ini kan teman-teman di Aswakuna juga teman-teman LIPIA Ustadz ya? Iya, kita satu kelas semua itu kebetulan. Jadi ada satu orang doang yang itu lulusan Jordan ya, itu juga salah satu teman Dervin ya. Sisanya satu kelas di LIPIA jurusan Ekonomi Syariah Manajemen Bisnis. Dan ini teman-teman, kalau teman-teman tertarik belajar dari karya-karya beliau, jadi Anda sering banget nih lihat Ustadz Devin juga share di grup ya. Jadi beliau bersama Ustadz Devin ini sering menerjemahkan berbagai mungkin matan-matan beberapa matan-matan dari para ulama yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, karena tidak semua matan tersebut tersedia bahasa Indonesianya ya. Ini Ana share di chat, ini ada drive yang isinya tulisan dari Ustadz Devin dan Ustadz Abdurrahman Zahir terkait fikih muamalah. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk mempelajari lebih lanjut bisa di link yang saya berikan di chat. Kita juga bakal saya share di grup deh. Baik Ustadz, jadi mungkin sedikit pengantar untuk kajian hari ini. Sebenarnya kekhawatiran dari teman-teman kemarin, ini sebenarnya materi yang kemarin saya share itu adalah rangkuman dari saya tanya di grup Ustadz, beberapa teman nanya di grup gitu, dan saya ngerasa mungkin tidak semuanya sudah benar-benar memahami gitu Ustadz ya, bahwa konsep rezeki dalam Islam itu seperti apa, karena biasanya orang mengidentikan rezeki pada penghasilan gitu, pada uang yang masuk gitu. Tidak. Padahal kan sebenarnya rezeki itu besar, banyak ya bentuknya, tidak hanya dalam bentuk uang yang masuk ke kita. Lalu juga mungkin berhubungan juga, ini sebenarnya sangat berhubungan dengan konsep takdir yang harusnya kita pelajarin di berbagai kitab-kitab tauhid dan akidah ya. Bagaimana kita memahami rezeki yang sebenarnya sudah didefine oleh Allah dan bagaimana kita menyikapinya. Apalagi ini juga sebenarnya berhubungan sekali dengan kajian kemarin yang saya ikutin di Ustadz Nuzul terkait hasad, bahwa kita misalkan hasad ke rezeki orang kok dia bisa dapat uang lebih banyak, sebenarnya kita juga
hakikatnya adalah menyerang Allah gitu, karena ini adalah ketetapan Allah dalam penentuan rezeki siapa, rezeki berapa gitu. Jadi di sini teman-teman ingin banget Ustadz belajar bagaimana konsep yang di-define dalam Islam dan bagaimana kita sebagai muslim profesional, apalagi para pekerja gitu ya, yang mungkin di sini banyak yang sudah punya tanggungan, bagaimana menyikapinya. Kok ada orang yang mungkin kita rasa kok dia punya tanggungan enggak, mungkin belum nikah juga belum, tapi kok uangnya banyak banget dibanding kita yang mungkin tanggungan banyak. Bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menyikapi keadilan Allah, dan itu ya, bagaimana kita senantiasa mengusahakan dengan konsep itu kita bisa mengusahakan rezeki kita rezeki yang berkah gitu Ustaz. Baik Ustaz, Ana persilakan Ustaz untuk memulai. Insyaallah ada Nafis yang akan membantu untuk share PPT Ustaz. Silakan Nafis. Iya. Oke, Ana mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك وعنم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Teman-teman sekalian, di sini berbicaranya saya di sini di majelis ini bukan saya yang paling berilmu, bukan saya yang paling bertakwa, tapi ini dalam rangka kita sharing bersama saja, karena ilmu saya juga tidak begitu banyak, yang semoga teman-teman di sini semua melengkapi kekurangan yang akan saya sampaikan di sini. Dan yang kedua, tentu kami semua di sini, kita semua di sini sama-sama belajar berkenaan dengan konsep rezeki, karena apa yang kami sampaikan di sini mungkin hanya bersifat teori. Bukan berarti saya yang paling bisa dalam mempraktekkan dan mengaplikasikan dan mengimplementasikan dalam kehidupan tentang konsep rezeki, tapi kita semua berusaha agar kehidupan kita bisa sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan apa yang Rasul inginkan. Sebelumnya boleh di mute dulu terlebih dahulu teman-teman biar suaranya jelas. Ya, kita memahami konsep rezeki di sini. Boleh next slide. Ya, jadi saya di sini ingin menyamakan dulu persepsi kita, mindset kita, framework kita, cara pandang kita tentang bagaimana rezeki dalam Islam dan bagaimana seorang Muslim itu menyikapi rezeki. Kita harus menyamakan dulu persepsi bahwa definisi rezeki dalam Islam itu adalah apa-apa yang kita manfaatkan selama hidup. Jadi teman-teman di sini yang harus teman-teman ketahui juga adalah bahwa setiap rezeki itu adalah apa-apa yang kita gunakan sampai, ya ini baru mulai teman-teman. Rezeki adalah apa-apa yang kita gunakan sampai habis, apa-apa yang kita makan sampai habis, apa-apa yang kita pakai sampai rusak, itulah rezeki. Jadi rezeki itu adalah apa-apa yang kita gunakan selama kita hidup di dunia untuk menjalankan aktivitas kita, baik duniawi maupun ukhrawi, dan itu Allah sediakan. Karena kita semua ini sifatnya diciptakan, tidak ada seorang yang menciptakan dirinya sendiri. Kita tidak pernah dikasih formulir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi formulir, kamu mau hidup atau enggak, kamu mau hidup di Indonesia atau kamu mau lahir di Indonesia atau lahir di Amerika, kamu mau lahir dari perut ibu ini atau perut ibu itu. Kita ada hal-hal yang memang yang tidak bisa kita pilih. Jadi kita sifatnya dikuasai bukan menguasai, kita sifatnya dipilih bukan memilih. Ada beberapa hal yang memang sifatnya seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluknya sudah pasti sepaket dengan rezekinya. Jadi rezeki itu sepaket dengan Allah yang menciptakannya. Jadi Allah ketika menciptakan sudah pasti kita itu dapat paket rezekinya gitu. Dan kita tidak akan dimatikan sampai jatah rezeki kita habis. Ya. Jadi uang yang masuk ke rekening kita dan uang yang masuk ke dompet kita itu belum tentu jadi rezeki kita. Karena belum tentu kita pakai. Sedangkan rezeki adalah apa yang kita pakai doang, apa yang kita manfaatkan doang, dari fasilitas, dari barang-barang yang kita konsumsi. Ya. Itu adalah yang dinamakan rezeki. Jadi banyaknya uang yang kita masuk atau aset yang kita punya itu belum tentu jadi rezeki kita. Dihisap sudah pasti, tapi dimanfaatkan belum tentu, gitu ya. Makanya seberapa banyak pun orang punya villa, tetap aja dia tidur tuh di satu kamar. Seberapa banyak pun orang punya mobil, dia punya ratusan mobil, tetap saja yang dipakai untuk berkendaraan pun satu mobil doang. Seberapa banyak dia punya ton beras, tetap aja yang dimakan adalah satu piring ketika dia makan. Artinya seseorang itu hanya
menggunakan hal-hal yang terbatas di dalam kehidupan dunia ini. Dan apa yang kita miliki belum tentu jadi rezeki kita. Tadi lagi ya, kita mungkin di rekening punya 100 juta, tapi bisa saja yang kita pergunakan, yang kita manfaatkan hanya sekitar 10 juta. Sisanya dimanfaatkan oleh anak-anak kita yang berarti menjadi rezeki mereka. Gitu ya. Jadi ini yang pertama yang harus kita pahami. Next. Nah, setiap makhluk itu sudah pasti punya rezeki. Jadi teman-teman kembali lagi ke tadi ya, bahwa setiap Allah menciptakan makhluk, selain daripada Allah itu kan makhluk. Dan ketika Allah menciptakan makhluknya, itu sudah pasti makhluk tersebut punya rezeki. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata, semut hitam yang berada di atas batu yang hitam di tengah kegelapan malam itu pun punya rezeki. Bahkan lalat, nyamuk, setiap hal di dunia ini yang Allah ciptakan sudah pasti ada rezekinya. Jadi kalau Allah sudah menjamin kehidupan kita, maka kita tidak perlu khawatir. Next. Nah, kita tidak akan dimatikan sampai jatah rezeki kita habis. Ini adalah konsep seorang yang beriman dan seorang muslim. Ada sebuah hadis, ya, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha. Sesungguhnya jiwa itu tidak akan dimatikan sampai jatah rezekinya habis. Jadi seseorang yang kaya itu tidak akan mendapatkan rezeki yang bukan menjadi jatahnya. Seorang sekaya apapun, dia tidak akan dapat melampaui jatah rezeki. Dan seorang semiskin apapun, dia tidak akan dimatikan sampai jatah rezekinya habis. Ya. Mungkin teman-teman pernah dengar atau sering dengar cerita berkenaan dengan cerita yang disampaikan oleh Syekh Al-Maghamisi, bahwa ada seorang yang jatuh dari sumur, kemudian ketika jatuh dia belum meninggal. Ketika itu akhirnya dia diselamatkan oleh kampung di sekitar orang tersebut, akhirnya dia selamat, kemudian setelah dia keluar daripada sumur tersebut, akhirnya dia diberikan 1 gelas susu karena kehausan. Ketika ia minum sampai habis 1 gelas susu tersebut, kemudian dia ingin mempraktikkan bagaimana kronologi jatuhnya dia ke dalam sumur. Kemudian ketika ia mempraktekkan bagaimana kronologinya, ternyata ia jatuh beneran dan meninggal. Mengapa pada saat pertama kali dia jatuh dia belum meninggal, sementara pada kali kedua ketika dia jatuh malah meninggal? Mengapa? Karena kata beliau, karena jatah rezekinya belum habis, yaitu segelas susu yang masih tergadaikan, yang masih belum sampai kepada kerongkongannya. Jadi kita tidak akan pernah dimatikan sampai jatah rezeki kita habis. Gitu ya. Next. Nah, rezeki itu tidak ada bedanya dengan ajal. Jadi rezeki itu sama dengan kematian kita. Kita lari dari rezeki, maka rezeki akan mengajar kita. Makanya kata Nabi SAW, "Lau anna bana adama harwa min rizkihi kama yahrubu minal mauti, la adrakahu rizkuhu kama yudrikuhul maut." Seandainya anak Adam itu lari dari rezekinya sebagaimana ia lari dari kematian, maka rezekinya akan mengejarnya sebagaimana yang juga mengejarnya. Jadi kita hakikatnya itu dikejar-kejar rezeki, bukan kita mengejar rezeki gitu ya. Karena perintah untuk mencari rezeki itu adalah sunnah Rasul gitu. Makanya terkadang ada rezeki yang memang didapatkan melalui usaha. Tiba-tiba ada tamu datang bawain martabak, tiba-tiba kita dapat hadiah, tiba-tiba dapat kado dan sebagainya. Itu kan ada hal-hal rezeki yang memang sifatnya tidak dicari tapi datang sendiri kan gitu. Tapi memang hukum asal dari rezeki adalah dicari dan diusahakan. Ya, next. Nah, teman-teman yang perlu kita ketahui juga, jumlah rezeki itu tidak bertambah dan tidak berkurang semenjak ditetapkan Allah Subhanahu wa taala hingga kita diwafatkan. Kapan Allah menetapkan rezeki kita? Ketika kita berada dalam kandungan ibu kita 4 bulan, ya. Fayunfakhu fihi ruh fayuktabu bi arba'i kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun am sa'idun. Ketika kita berada di 4 bulan perut ibu kita, maka malaikat meniupkan roh, kemudian mencatat ya apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dari rezekinya, kemudian kapan dia dimatikan, kemudian bagaimana amalnya dan apakah dia hidup sengsara atau bahagia di dunia. Kita sudah dicatatkan dan sudah ditakdirkan 4 hal ini. Jadi jumlah rezeki itu tidak bertambah dan tidak pula berkurang. Ketika banyak redaksi-redaksi dalam hadis dan ayat Quran menyatakan tentang rezeki berkah bertambah, itu maksudnya yang bertambah adalah keberkahannya. Secara angka tidak bertambah, tapi secara keberkahan itu bertambah. Gitu ya. Next. Nah, jadi tidak ada satupun makhluk di bumi ini atau makhluk di alam semesta yang tahu berapa jatah rezekinya, berapa banyak jatah rezekinya. Tidak ada yang tahu.
Mengapa Allah rahasiakan ini? Sama seperti Allah rahasiakan takdir, gitu ya. Tujuannya agar kita tidak berbangga-bangga dengan banyaknya rezeki kita dan kita tidak bersedih ketika kita memiliki rezeki yang sedikit. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Itu tujuannya. Jadi kita semua diperintahkan untuk mencari rezeki, itu kita nggak ada yang tahu jatah rezeki kita itu berapa, gitu kan? Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita semua tidak ada yang tahu apa yang betul-betul kita kerjakan besok hari, dan kita tidak ada yang pernah tahu di tanah mana, di lokasi mana, di tempat mana, jam berapa kita dimatikan, spesifiknya. Kita nggak ada yang pernah tahu. Kita cuma bisa mengira-ngira, tapi pastinya nggak ada yang tahu. Begitu pula rezeki. Allah rahasiakan jumlahnya, Allah rahasiakan kadarnya supaya kita mengimani bahwa setiap kita masih ketika kita masih diberikan umur, maka ketika besok matahari terbit pasti ada rezeki buat kita. Sama seperti burung. Saya suka mempelajari sisi burung. Ya. Burung itu memiliki banyak pelajaran bagi manusia. Burung itu ketika terbang itu tidak takut jatuh. Burung itu ketika terbang itu juga dia memperkirakan jarak tempuhnya berapa, kemudian berapa yang harus dia lalui, dan kemana dia harus mencari rezeki. Dan burung itu pulang itu ketika sudah kenyang, dan burung itu tidak terlalu larut begadang. Artinya ketika sudah dapat jatah rezeki itu langsung pulang. Jadi banyak pelajaran dari burung. Ya, makanya mengapa Rasulullah SAW itu ketika menganalogikan bagaimana seorang mukmin seharusnya itu ketika beliau mencontohkan rezekinya burung. Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Seandainya kalian bertawakal seperti tawakalnya burung. Mengapa dari sekian banyak hewan di dunia ini Rasulullah menggambarkan tawakalnya adalah tawakal burung? Karena burung itu ketika pergi dia betul-betul tidak ada persediaan di rumahnya. Jadi hewan yang tidak ada persediaan makanan di kandangnya itu satu-satunya ada burung. Ya. Dan burung juga ketika terbang, dia yakin bahwa pada saat dia terbang pasti ada rezeki untuk dia hari itu. Ya, jadi seorang mukmin juga begitu. Ketika ia pergi keluar rumah, pasti Allah sudah catatkan untuknya dia ada rezeki pada hari itu. Dan dia pulang pasti dalam keadaan membawa rezeki yang sudah Allah tetapkan selama masih ada ruh di dalam jasadnya. Next. Jadi hukum asal rezeki itu teman-teman, itu adalah dicari dan diusahakan. Tapi terkadang ia datang sendiri tanpa usaha kita. Jadi kalau ada orang bertanya, sebenarnya rezeki itu harus dicari atau ditunggu? Makanya kita harus samakan persepsi kita. Rezeki ada yang dicari, ada yang ditunggu. Rezeki ada yang harus diusahakan, ada juga yang tanpa usaha. Jadi teman-teman jangan hanya pola pikir kita rezeki itu harus dicari. Enggak juga. Terkadang juga ada yang datang sendiri tanpa usaha kita. Tadi ya, seperti ada orang ngasih hadiah kepada kita, ada orang ngasih kado kepada kita, ada orang ngasih bingkisan kepada kita dan sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk bahwa rezeki datang sendiri tanpa usaha. Tapi mayoritas hukum asalnya rezeki harus dicari dan harus diusahakan. Next. Nah, rezeki itu lagi-lagi kepada tadi kepada tema pembahasan kita, rezeki itu tidak terbatas pada materi dan angka. Jadi teman-teman, rezeki itu berupa badan yang sehat, kemudian punya keluarga yang sehat-sehat, hubungan kita yang harmonis dengan istri, hubungan kita harmonis dengan anak, kemudian kita punya teman yang saling mensupport untuk kita bisa beribadah, tempat lingkungan kerja yang baik, kemudian gaji yang cukup, dan sebagainya. Ini juga termasuk ke dalam rezeki. Jadi rezeki itu tidak terbatas pada gaji, tidak terbatas pada angka di rekening, tidak terbatas pada aset kita. Rezeki itu adalah seluruh hal yang baik, ya, seluruh hal yang baik yang Allah siapkan untuk kita bisa melakukan aktivitas kehidupan di dunia ini. Jadi teman-teman jangan pernah kita mempersempit definisi rezeki kita, bahwa rezeki itu seluas itu. Rezeki itu seluas itu. Dan rezeki yang paling besar, rezeki yang paling luas itu adalah keimanan. Ya. Jadi kita saat ini beragama Islam, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan Islam juga, dalam keadaan iman, itu merupakan rezeki yang besar. Dan tidak ada nilainya. Priceless. Ya. Tidak ada yang tidak ada yang mampu menghargainya, tidak ada yang mampu menandinginya. Ya, adalah rezeki berupa keimanan dan rezeki berupa Islam. Next. Nah,
Next lagi, ini tadi sama ya. Nah ini ya teman-teman. Jadi rezeki itu ada di dunia, ada di akhirat. Jadi rezeki itu tidak terbatas pada ketika kita di dunia saja, tapi juga terdapat ketika kita di akhirat. Nah, rezeki terbesar di dunia adalah keimanan. Bukan harta kita, bukan aset kita, bukan gaji kita, bukan anak kita, bukan istri kita, bukan keluarga, bukan. Itu bukan rezeki terbesar, itu rezeki. Tapi itu bukan rezeki terbesar. Rezeki terbesar kita di dunia adalah keimanan. Selama keimanan bercokol di dalam dada, selama keimanan ada di dalam hati kita, maka itu adalah rezeki yang sangat besar. Ya. Rezeki adalah ketika kita pergi ke masjid. Rezeki adalah ketika kita senang dengar kekajian. Rezeki adalah kita ketika kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Rezeki adalah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki adalah kita ketika kita mendawamkan zikir pagi petang. Rezeki adalah ketika kita berbakti kepada kedua orang tua. Rezeki adalah ketika kita bisa beramal baik, beramal soleh, itu adalah rezeki. Kemampuan kita untuk bisa beramal, kemampuan kita untuk bisa bertakbiratul ihram, kemampuan kita untuk bisa berzikir, membaca Quran, dan amal-amalan lainnya, itu adalah bagian daripada rezeki terbesar, karena itulah bukti daripada keimanan. Ya. Dan rezeki terbesar di akhirat adalah surga. Ya. Surga. Ya, makanya qad ahsanallahu lahu rizqa. Makanya Allah katakan di dalam surat At-Talaq ayat 11, di akhir-akhir surat At-Talaq itu ketika Allah menggambarkan bahwa ganjaran bagi orang yang beriman itu adalah surga. Allah katakan di akhirnya, qad ahsanallahu lahu rizqa. Sesungguhnya itu adalah rezeki yang paling besar, paling baik, the ultimate, yang paling top. Ya. Itu adalah rezeki surga. Ya. Makanya jangan sampai kita batasi definisi tentang rezeki. Next. Nah, teman-teman yang perlu kita ketahui juga, terkadang kita ini dihadapkan pada harta-harta di depan kita ini atau penghasilan income dan revenue yang halal dan haram, gitu kan, atau syubhat di tengah-tengahnya. Ketahuilah teman-teman bahwa jumlah rezeki itu tidak berubah. Allah sudah menetapkan jumlahnya itu segitu aja. Kalau kita cari dengan cara yang halal, jumlahnya segitu. Kalau kita cari dengan cara yang haram, jumlahnya segitu. Hanya saja timingnya yang beda. Ya. Nah, kalau kita dapat dengan cara yang haram, mungkin kita dapat sekarang. Contoh misalkan, kita ada dapat proyek haram nih, 100 juta. Nah, ini haram. Sebenarnya kalau kita tinggalkan, kita akan dapat 100 juta juga nanti di masa mendatang. Cuman caranya bukan dengan cara yang seperti itu. Jadi mau kita cari, mau kita dapatkan dengan cara yang halal atau cara yang haram, jumlahnya sama, nggak berubah, sama saja. Tinggal kita cari cara yang benar kan gitu. Makanya kata Rasulullah SAW, fa'ajmilu fit talab. Rezeki itu ditentukan, tinggal kalian memperbagus cara mencarinya, gitu loh. Tinggal cari tahu cara main yang benar, gimana caranya, cara main yang benar itu gimana. Gitu, ibaratnya kita ini udah tahu nih jatah rezeki, kita tinggal cari cara yang main yang benar aja. Karena mau kita cari yang pakai haram, pakai halal, sama saja jumlahnya segitu-gitu aja. Nah, bedanya yang tadi yang pertama itu haram, yang kita menunggu dengan sambil meningkatkan ketaatan itu adalah halal gitu kan. Next. Nah, teman-teman juga perlu di sini tahu, karena mungkin teman-teman di sini atau kita semua berada di lingkungan kerja yang mana gajinya berbeda-beda gitu kan. Ada gajinya 2 digit, ada gajinya 1 digit dan sebagainya. Ketahuilah teman-teman, rezeki itu tidak pernah tertukar. Ketika Allah menakdirkan rezeki kepada seorang hamba, maka apa yang ditakdirkan menjadi milikku tidak akan pernah menjadi milikmu, dan apa yang ditakdirkan menjadi milikmu tidak akan pernah menjadi milikku. Nggak akan pernah tertukar. Ya. Jadi buat apa kita beriri dan hasad? Tadi kembali lagi ya, tadi ada kajian Ustaz Nuzul yang didengarkan oleh tadi Mas Fadel, bahwa ketika kita hasad kepada orang karena rezekinya, tandanya kita telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya kita mengatakan bahwa Allah tidak adil, gitu kan? Maka ini suatu hal yang tidak boleh. Maka ketika kita melihat ada orang yang mendapatkan rezeki, kita mendoakan saja, ya Allah berkahilah rezekinya, ya Allah tambahkanlah rezekinya lagi, ya Allah tambahkanlah keberkahannya. Kita lihat begitu, ada misalnya tetangga bangun rumah lagi, ya Allah berkahilah rumahnya. Ada tetangga beli mobil baru lagi, ya Allah berkahilah mobilnya. Sering-sering lisan kita mendoakan tentang keberkahan orang lain, supaya malaikat juga mendoakan yang serupa. Karena ketika kita mendoakan saudara kita tanpa dia mengetahui bahwa kita sedang mendoakannya, maka
nanti malaikat akan berkata, walaka bimithlin, walaka bimithlin. Kamu akan mendapatkan hal yang serupa. Sebagaimana kamu mendoakan dia, maka kamu akan mendapatkan hal yang serupa. Aku yang mendoakan, kata malaikat. Ya, next. Nah, teman-teman, di sini yang perlu kita ketahui juga tentang mindset kaya dan miskin. Ya. Jadi banyak motivator di luar sana itu berusaha untuk menjadikan, ayo jadi muslim yang kaya, ayo jadi muslim yang kaya. Kita harus mau jadi kaya. Yang pertama, kaya dan miskin itu adalah wasilah dan sarana, sekaligus cobaan. Kaya bukan tujuan, miskin juga bukan tujuan. Tujuan kita itu adalah agar bagaimana kita hidup bertakwa, agar bagaimana kita hidup beriman, agar bagaimana kita masuk surga, itu tujuannya. Jadi objektifnya ya, itu bukan bagaimana kita menjadi kaya, bukan. Tapi bagaimana kita bisa bertakwa. Karena kita bisa bertakwa dalam keadaan miskin, kita bisa bertakwa dalam keadaan kaya. Kaya adalah ujian, begitu pula miskin adalah ujian. Ya. Makanya Allah membolak-balikan tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Allah membolak-balikan keadaan kita. Terkadang manusia berada dalam keadaan miskin, terkadang manusia berada dalam keadaan kaya. Tujuannya hanya satu, untuk menguji. Apakah ketika dia berada dalam keadaan kaya, dia masih bertakwa, atau justru tidak bertakwa? Atau ketika kita, karena kita kan berbeda-beda kondisinya, dia beriman di dalam segala kondisi atau tidak? Ketika kaya dia beriman, nanti ketika miskin dia tidak beriman, atau sebaliknya. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf." Di antara manusia itu ada yang beribadah di pinggiran doang. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau misalkan dia tertimpa kebaikan, maka dia senang. Fa in asabahu syarrun inqalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirah. Ya. Ketika dia mendapatkan suatu kesulitan, maka dia enggak beribadah lagi. Ada orang ketika kondisinya cukup, dia sholat ke masjid, sering ke kajian, tapi begitu ke dalam keadaan miskin, jauh dari Allah. Atau sebaliknya, ketika berada dalam keadaan miskin, dia sering ke kajian, ketika dia sering sholat berjamaah, ketika sudah dikayakan, maka dia jauh dari Allah, jauh dari sholat berjamaah dan sebagainya. Ini kan artinya harta itu adalah ujian untuk menguji kita apakah kita beriman dalam segala kondisi dan segala keadaan. Ya. Jadi lagi-lagi kaya bukan tujuan, miskin juga bukan tujuan. Tujuan kita adalah hidup bertakwa. So, rich is not a goal. Ya, next. Teman-teman semua di sini, seorang yang beriman itu mindset rezekinya dia selalu yakin bahwa rezeki yang Allah berikan kepada kita itu selalu datang kepada orang yang tepat, di saat yang tepat, timingnya tepat. Jadi kita nggak pernah merasa terlambat. Allah itu selalu terlambat ngasih rezeki, nggak pernah kalau orang beriman. Ya. Maka kata Nabi SAW, "Fala tastabdi'ur rizqa." Janganlah pernah kalian merasa terlambat ketika datang rezeki. Contoh ketika kita belum waktunya punya rumah, kita maksain harus punya KPR, tapi KPR riba. Belum waktunya lulus PNS, tapi kita maksa pakai cara-cara sogok dan sebagainya. Belum waktunya lulus universitas, tapi pakai cara-cara nyontek dan sebagainya. Jadi memang Allah itu ketika ngasih sesuatu itu sebenarnya waktunya timingnya tepat. Asal kita tertingkat takwa saja. Gak usah merasa terburu-buru, gak usah terlalu merasa terhambat, gak usah merasa ketinggalan oleh yang lainnya. Enggak. Karena manusia itu punya timing masing-masing kan gitu. Ada, sebagaimana kita tahu ya, ada orang yang mungkin lulus duluan, tapi nganggur. Ada juga orang yang lulusnya belakangan, tapi setelah lulus langsung dapat kerja. Begitu pula sekarang. Sekarang jam berapa sekarang nih? Jarang jam 13.23. Di Mekah Madinah mungkin masih jam 10. Ya. Artinya ada perbedaan waktu. Dan setiap orang tidak perlu merasa terlambat akan jatah rezekinya masing-masing. Karena Allah ketika memberikan rezeki kepada orang yang beriman, timingnya pasti tepat. Di saat yang tepat, kepada orang yang tepat, bersama orang yang tepat. Next. Nah, teman-teman, rezeki itu yang perlu kita ketahui, itu bukan ada pada bos kita, bukan ada pada atasan kita, bukan ada pada perusahaan kita, bukan. Mereka hanya wasilah saja. Rezeki kita itu ada di langit. Rezeki kita ada di langit, ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana ketika kita tahu bahwa Allah yang memberikan rezeki, berarti kita harus menyenangkan sang pemilik rezeki. Jadi hidupnya kita di dunia ini tujuannya supaya bagaimana Allah senang sama kita. Bagaimana Allah ridho dengan kita. Dengan begitu rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tentunya ketika kita bekerja tetap dengan harus profesional. Ya. Karena kata Nabi SAW,
Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinahu. Allah senang apabila ada seorang hamba yang mana ketika beramal dia dengan penuh profesional, itqan. Artinya dia tetap harus sesuai dengan jam masuk jam keluar, kemudian dia mengerjakan job desk sesuai dengan deadline-nya. Jadi muslim itu, mukmin, semakin dia ngaji, maka itu berbanding lurus dengan profesionalitasnya dalam bekerja. Jadi kalau ada muslim, mukmin, semakin dia ngaji, semakin dia berjamaah, semakin dia dekat kepada agama, tapi malah membuat dia tidak semakin profesional, berarti ada yang salah dalam ngajinya. Ada yang salah ketika dia sholat berjamaahnya. Ada yang salah pada sholatnya. Karena keimanan itu berbanding lurus dengan profesionalitas dalam bekerja. Next. Nah, teman-teman di sini kembali lagi tadi pada kaidah bahwa orang sekaya apapun itu tidak akan mampu melampaui jatah rezekinya. Dan orang semiskin apapun tidak akan diwafatkan sampai jatah rezekinya habis. Ya, next lagi. Nah, ini saya juga ingin menyampaikan beberapa sebab-sebab rezeki berkah. Penyebab-penyebab rezeki bisa menjadi berkah atau bisa menjadi bertambah bahkan, ya, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Next. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat-salat kita, dalam sujud-sujud panjang kita, di dalam tasbih-tasbih kita, dalam sepertiga malam kita. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal saja sehingga aku tidak butuh dengan yang haram. Dan cukupkanlah aku dengan engkau, sehingga aku tidak butuh kepada selain engkau. Ini diantara doa yang menakjubkan sekali. Doa agar ditambah rezeki, doa agar menjadikan rezeki berkah, doa agar dilunaskan hutang. Ini doanya. Allahumma kfini bihalalika an haramik, wa aghdini bifadlika amman siwak. Kemudian doa diantara doa lainnya adalah doa zikir pagi petang kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikan aku ilmu bermanfaat, rezeki yang baik. Taib itu artinya berkualitas, rezeki yang berkualitas dan amal yang diterima. Ya, maka kalau kita mendawamkan zikir pagi petang, maka hakikatnya kita meminta kepada Allah agar memberikan keberkahan kepada rezeki kita. Next. Kemudian yang kedua adalah silaturahmi. Jadi bagaimana kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yumsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa yang senang apabila rezekinya ditambahkan atau rezeki ditambahkan keberkahannya dan dia dipanjangkan umurnya, umurnya juga diberkahkan, maka hendaknya dia bersilaturahmi. Nah, bersilaturahmi di sini, silaturahmi itu dalam Islam maknanya adalah kita mengkaitkan kembali hubungan kita kepada orang yang memiliki keterkaitan darah dengan kita. Jadi silaturahmi itu kepada orang tua, kepada bibi, kepada paman, kepada uwa, kepada adik, kepada kakak, kepada ponakan, ya, itu yang memiliki keterkaitan nasab darah. Itu namanya silaturahmi. Adapun kepada orang-orang yang tidak memiliki keterkaitan nasab dengan kita, keterkaitan darah dengan kita, maka itu namanya ukhuwah Islamiyah, selama memang hubungannya sesama Islam. Begitu ya. Jadi ketika kita punya rezeki, jangan pernah pelit untuk ngasih orang tua, untuk ngasih kakak adik, untuk ngasih ponakan, untuk ngasih paman bibi, sering-sering ngasih hadiah kepada mereka. Karena itu adalah bagian daripada silaturahmi dan inilah yang menyebabkan rezeki menjadi berkah. Makanya banyak saya dapati orang-orang yang yang rezekinya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata itu menjadi kaki tangan daripada ibu bapaknya. Ibu bapaknya bilang seperti ini, bilang A, dia ikut A. Ibunya bilang B, dia ikut B. Selalu menjadi selalu taat kepada perintah ibu bapaknya. Dan biasanya dia baik kepada saudara-saudaranya. Saudaranya datang atau dia sering mengunjungi rumah saudaranya, dikasih hadiah, dikasih uang dan sebagainya. Nggak pelit sama saudara. Nah, inilah yang menyebabkan rezeki kita menjadi berkah. Next. Kemudian sedekah. Nah, kita sudah paham semua ya makna daripada sedekah. Kita harus punya kebiasaan baik kepada orang lain agar Allah punya kebiasaan baik kepada kita. Makanya di antara kebiasaan baik kita kepada orang lain adalah ya sering-sering bersedekah. Ya. Dan sedekah ini teman-teman merupakan salah satu pensuci harta. Ya. Menjadikan harta menjadi berkah. Jadi kalau misalkan kita lagi di mobil, ada orang yang mau ada orang jual tisu gitu kan, adik-adik ketok-ketok kaca pintu mobil, kemudian Pak beli tisu, beli saja. Kemudian ada orang buta yang jual kerupuk di pinggir-pinggir jalan, kita beli kerupuk 10.000, 20.000. Itu merupakan bagian dari sedekah kalau kita niatkan. Nanti kerupuknya meskipun kita tidak makan, kita kasih security di komplek kita dan sebagainya. Jadi kalau misalkan kita sudah biasakan habit bersedekah ini, maka Allah akan buka pintu rezeki
dari arah yang tidak pernah kita duga-duga. Jadi teman-teman juga usahakan setiap hari jangan pernah putus sedekah. Minimal ada 1.000, 2.000 yang kita masukkan ke kotak amal, dan kita juga harus memperbanyak pintu-pintu sedekah. Artinya sedekah tuh misalkan tadi ya melalui pintu orang tua, kemudian tetangga, kerabat, anak yatim dan sebagainya. Jadi diversifikasi sedekah gitu ya. Karena kadang-kadang ada bencana alam kita juga sedekah ya melalui platform tertentu dan sebagainya. Next. Kemudian teman-teman agar rezeki berkah adalah harus meninggikan tawakalnya ya. Jadi kata Ibnu Rajab ketika beliau menjelaskan tentang hadis lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taqutu fi masan wa taruhu bitanan, apabila kalian bertawakal seperti tawakalnya burung maka Allah akan berikan rezeki kalian seperti rezekinya burung, yaitu dia pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, sesungguhnya seorang kalau misalkan tawakalnya diperbesar meskipun usahanya sedikit maka Allah akan berikan rezeki yang banyak. Tawakal seperti apa? Dia yakin bahwa Allah pasti akan memberikan dia rezeki. Dia nggak pernah khawatir dia besok nggak bisa makan dan sebagainya. Dia yakin saja. Ya, makanya di antara hadis yang menakjubkan juga yang saya sering ulang-ulang, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya. Siapa di antara kalian yang pertama, ini adalah patokan orang yang paling bahagia di dunia sebenarnya dan cukup di dunia, dia memiliki dunia dan seisinya, yaitu dia aman, dia berada dalam keadaan aman di rumahnya, artinya nggak ada satu hal yang menyerangnya ya. Aminan fi sirbihi, aman di rumahnya, merasa aman. Mu'afan fi jasadi, kemudian dia hidup sehat, artinya dia tidak merasakan sakit. Wa indahu qutu yaumihi, dan dia punya makanan yang cuma habis pada saat itu saja, dia cuma punya makanan yang sustain cuma pada hari itu doang. Maka kata Nabi SAW, faka'annama hizat lahu dunya, sungguhnya dia telah memiliki dunia dan segala isinya. Mengapa tiga hal ini menjadi hal primer dan fundamental bagi seorang yang beriman? Karena bayangkan, kalau seorang yang punya banyak harta tapi tidak berada di negeri yang aman, tentu akan sia-sia hartanya. Misalnya kita punya Alphard, Lamborghini, kemudian kita punya rumah megah, tapi kita tinggal di Suriah misalkan, yang negara konflik, tentu kita nggak akan merasa bisa menikmati diri kita. Atau kita punya harta banyak, fasilitas banyak, di rumah punya home theater, kemudian fasilitas banyak di rumah segala macam, tapi ternyata lagi sakit, kita nggak sehat, tentu ini semua nggak bisa kita nikmati dengan baik gitu kan. Atau juga kita tadi ya, kalau punya makanan cukup saja, nggak perlu banyak-banyak, makanan cukup yang cuman bisa menggagal rasa lapar kita, itu sebenarnya sudah menjadikan kita kaya di dunia ini. Jadi sederhanakanlah konsep kebahagiaan kita, sederhanakanlah cara kita dalam memandang dunia dan segala isinya. Next. Nah, terus kemudian tips kelima, bagaimana agar rezeki kita berkah adalah memperbanyak istighfar. Setiap saat, lagi senggang, lagi di mobil, lagi nunggu macet, kemudian lagi rest time, lagi habis capek pening pekerjaan ya, ngurusin planning sebagainya, budgeting dan sebagainya. Dawamkan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Karena istighfar ini adalah pembanyak rezeki dan dia membuat rezeki itu menjadi berkah ya, sebagaimana dalam surat Nuh ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum anhara. Jadi dia dapat mendatangkan air hujan ketika pada saat kondisi lagi paceklik dan tidak ada air hujan, maka dengan istighfar tersebut dia akan turun air hujan. Makanya mengapa ketika kita salat istisqa itu adalah khutbahnya adalah suruh istighfar, perbanyak istighfar. Kemudian juga bisa memperbanyak rezeki, memperbanyak anak, menjadikan rezeki menjadi berkah, menjadikan anak jadi berkah, ya, dan juga menjadikan air menjadi mengalir, air menjadi mengalir. Dan ini adalah banyak faedah-faedah istighfar yang ternyata tidak hanya terbatas pada ini saja ya. Orang tuh bisa semakin kembali istiqomah lagi ketika sebelumnya futur dan sebagainya. Jadi istighfar harus didawamkan setiap saat. Next. Nah, kemudian juga teman-teman di sini yang sudah punya rezeki, yang sudah punya kemampuan untuk bisa haji dan umroh, maka hendaknya haji dan umroh, dan sering-seringlah, berkali-kali. Ya, karena kata Nabi SAW, tabi'u bainal hajji wal umrah, fa innahuma yanfiyanil dzunub, yanfiyanil faqr wal dzunub kama yanfil kir khabathal hadid. Ya.
Sesungguhnya hendaknya kalian semua mengikuti haji dan umroh. Jadi setelah haji umroh, setelah umroh haji, setelah umroh terus umroh lagi berkali-kali ya. Karena sesungguhnya dari haji ke haji, dari umroh ke umroh itu semua nanti akan menghapuskan dosa-dosa dan menghilangkan kefakiran. Jadi nggak ada istilahnya orang umroh dan haji itu jadi fakir, nggak ada. Ya, ini janji siapa? Janji Nabi SAW. Nabi ketika dia berjanji nggak mungkin mengkhianati janjinya, karena janjinya adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana panasnya api menghapuskan karatnya besi, dan sebagaimana panasnya api menghapuskan kotoran-kotoran pada emas dan perak. Jadi juga kalau kita punya kemampuan untuk bisa haji dan umroh, maka umrohlah. Terutama umrohkanlah orang-orang kerabat kita, orang tua dan sebagainya. Ya, next. Nah, kemudian juga menikah ya. Yang menikah juga menjadikan rezeki menjadi bertambah dan menjadi berkah. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Iyyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi." Mengapa kok rezeki bisa bertambah ketika kita menikah? Karena pasangan kita itu bawa rezekinya sendiri juga. Kita punya rezeki sendiri, dia punya rezeki sendiri. Ketika kita menikah, otomatis bisa penghasilan kita bertambah karena ada rezeki jatah dia yang harus kita penuhi gitu ya. Next. Kemudian juga banyak anak. Nah, ini kalau kata orang salah, ini adalah mitos segala macam. Enggak, dalam agama kita benar. Punya banyak anak itu adalah menambah rezeki. Tentunya juga anaknya bukan ditelantarin doang ya, tapi juga dididik, dan kita harus ikhlas dalam mendidik anak. Jangan cuma ngelahirin doang tapi tidak ditanamkan ilmu agama yang baik, tidak diberi pendidikan yang baik ya. Itu salah juga. Tetap punya banyak anak, dan kita harus tahu bahwa setiap anak itu memiliki rezekinya masing-masing. Otomatis bapaknya akan bertambah rezekinya karena dia menanggung rezeki anak-anaknya, kan gitu. Ya. Jadi sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum." Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut nggak bisa makan. Sesungguhnya kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka, dan kami juga memberikan rezeki kepada engkau. Jadi rezeki yang jamin anak-anak kita siapa? Ya Allah, bukan kita. Allah yang jamin. Ketika anak bertambah berarti rezekinya sudah ada, gitu ya. Next. Nah, bagaimana perspektif kita sebagai Muslim terhadap harta? Next. Nah, yang pertama teman-teman, ada kaidah yang menyatakan we have but nothing. Saya senang kaidah ini. Jadi hakikatnya kita ini semua nggak pernah ada yang memiliki sesuatu. Ya, kita seolah-olah memiliki, padahal kita tidak memiliki. Kita seolah-olah punya, padahal sebenarnya kita nggak punya. We have but nothing. Jadi kita ini sebenarnya nggak ada yang punya. Sebagaimana kita nggak punya diri kita ini nggak pernah memiliki diri kita. Ya, bahkan diri kita aja itu bukan milik kita. Hati kita ada di dalam diri kita, tapi dia bukan punya kita. Dia punya Allah. Diri kita punya Allah. Maka harta yang kita pegang saat ini, harta yang ada di rekening kita, aset yang sedang kita nikmati saat ini bukan punya kita, ini punya Allah. Jadi jangan pernah ada mindset untuk memiliki. Enggak. Semua ini titipan. Jasad ini adalah titipan Allah, hati adalah titipan Allah, aset adalah titipan Allah, harta adalah titipan Allah, istri, suami, anak, keluarga, orang tua, itu semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ada seorang pun yang pernah memiliki. Kalau kita, sebagaimana kita nggak pernah menciptakan diri kita sendiri. Kita semua diciptakan. Ya, kita semua yakin bahwa kita semua diciptakan. Nggak pernah ada seorang yang diberi formulir untuk menciptakan dirinya. Nggak pernah. Kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa pilihan daripada kita sendiri. Maka begitu pula rezeki. Itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Next. Nah, harta adalah wasilah. Jadi teman-teman Subhanahu wa taala, teman-teman di sini, mengapa Allah Subhanahu wa taala itu katakan dalam Quran, innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu senang dengan harta. Mengapa Allah Subhanahu wa taala di sini katakan al-khair? Harta di sini dengan kata al-khair. Khair itu artinya kebaikan. Tandanya harta itu, hukum asal itu adalah wasilah untuk menjadi kebaikan kita. Dia bisa menjadi sarana dan transportasi kita untuk bisa menuju surga, sekaligus bisa menjadi sarana dan transportasi untuk bisa menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Nauzubillah. Ya. Jadi adalah wasilah dan tools. Dia menjadi baik ketika digunakan kepada kebaikan, dan menjadi buruk ketika digunakan kepada keburukan. Next. Nah, harta adalah amanah. Karena ia titipan, maka dia adalah amanah. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yawmil qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba sampai dia ditanya 4 hal. An umrihi fima afnah.
umurnya untuk apa dihabiskan, wa an syababihi fima ablah, masa mudanya untuk apa di-spend. Kemudian an ilmihi fima amila bih, dan ilmunya apakah dia gunakan atau tidak, apakah diamalkan atau tidak. Dan untuk harta ada 2 pertanyaan. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaq. Dan untuk harta ada 2 pertanyaan sekaligus. Kalau umur, masa muda, ilmu itu 1 pertanyaan semua. Tapi kalau harta ada 2 pertanyaan. Dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia habiskan? Dari mana revenue-nya dan untuk apa dia spend-nya? Ditanya nih tentang harta. 2 pertanyaan sekaligus. Jadi yang masuk ke rekening kita sudah pasti dihisap meskipun kita belum menikmatinya. 1 rupiah harta haram akan menjadi hisap yang berat. Jadi makanya harta itu kata para ulama, halaluhu yuhasab wa haramuhu yu'adzab. Halalnya dihisap, haramnya diazab. Harta itu halalnya dihisap, haramnya diazab. Ya, makanya berat. Ya. Kalau kita mau beli sesuatu, pastikan kita harus tanya dulu, apakah yang saya beli ini bisa membawa manfaat bagi dunia dan akhirat saya? Tanya. Nah, ketika dapat proyek, apakah proyek ini tidak akan membahayakan akhirat saya? Tanya. Karena kalau kita asal mendapatkan proyek, kita asal mendapatkan penghasilan sana sini tanpa memperhatikan sumbernya, revenue-nya itu berasal dari penghasilan yang halal atau haram, maka kita akan bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Next. Nah, kemudian seorang yang beriman juga, dia itu tidak pernah diatur oleh hartanya, tapi dia yang mengatur hartanya. Karena hakikatnya kita semua ini budak, teman-teman. Kita semua ini hamba. Tinggal pilih, mau jadi hambanya Allah atau hambanya perutnya. Mau jadi budaknya Allah atau budak perutnya. Mau jadi budaknya Allah atau budak hawa nafsunya. Mau jadi budaknya Allah atau budak hartanya. Tinggal pilih. Life is a matter of choice. Ya, life is a matter of choice. Hidup adalah tentang pilihan. Jadi, bagaimana kita bisa menentukan sesuatu? Kita tinggal bisa memprioritaskan sesuatu. Kalau kita memprioritaskan harta, hakikatnya kita diatur oleh harta tersebut. Harta kita maunya ke sini, kita ikut sini. Harta kita ke sini, kita maunya ke sini. Ya, jadi jangan pernah diatur oleh harta, tapi kita yang mengatur harta. Bagaimana agar kita tidak diatur oleh harta? Maka kita jadikan harta tersebut berada di genggaman kita, bukan berada di hati kita. Karena kalau sudah berada di hati, ia akan menjadikan kita cinta terhadap harta. Padahal harta tidak boleh dicintai. Ya, harta hakikatnya harus dikuasai tanpa harus menjadikannya ke dalam hati. Makanya para sahabat mereka kaya-kaya, tapi mereka tidak menjadikan harta mereka sebagai patokan dan tujuan serta fundamental kehidupan mereka. Tapi mereka menjadikannya sebagai wasilah untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Next. Nah, teman-teman, yang saya sering sampaikan juga bahwa orang beriman itu tidak dihalangi dari harta yang ia butuhkan dan ia perlukan. Tapi terkadang dihalangi dan dijaga dari harta yang berlebih guna untuk menyelamatkannya. Jadi terkadang kita itu dibatasi dari harta-harta, orang udah punya ini, orang udah punya itu, orang udah punya aset ini, orang punya itu, kok saya belum? Nah, ketahuilah, terkadang Allah membatasi rezeki orang yang beriman itu gunanya untuk menyelamatkan dia, supaya dia tidak terjerumus ke dalam hal yang diharamkan. Terkadang seperti itu. Betapa banyak orang yang gajinya lebih besar daripada kita, ternyata peluang kemaksiatannya lebih besar juga daripada kita. Ya, makanya jangan pernah kita berhasut dengan rezeki orang lain karena kita tidak tahu cobaannya seperti apa. Ya, ini harus kita patok baik-baik. Jadi kita tidak pernah dihalangi dari rezeki. Kalau kita butuh, kita perlu, pasti Allah akan berikan. Guna supaya memperlancar kehidupan kita, pasti Allah akan berikan. Tapi kalau seandainya itu membahayakan, nah biasanya Allah Subhanahu Wa Taala dan pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan menghalangi kita dari rezeki yang akan membahayakan akhirat kita. Ya, next. Nah, kemudian bagaimana cara mengetahui sebenarnya harta kita ini berkah atau enggak sih? Income kita ini berkah atau enggak sih? Ya, simple saja sebenarnya. Next. Nah, ketika harta kita bertambah, berarti itu bisa membuat kita dekat dengan Allah. Itu namanya harta berkah. Kalau bertambahnya harta kita tidak menjadikan kita dekat kepada Allah, justru malah membuat kita jauh kepada Allah, tandanya rezekinya tidak berkah. Nah, sekarang kita cek ke harta kita masing-masing. Income kita selama ini, revenue kita selama ini membuat kita semakin dekat kepada Allah atau enggak? Membuat kita sering dengar kajian atau enggak? Membuat kita sering sholat berjamaah atau enggak? Ya, maka kita tinggal cek masing-masing saja ya. Semoga harta kita dapat
membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berarti hartanya berkah ya. Next. Kalau nggak salah sudah habis. Alhamdulillah. Ya, ini ada 32 slide atau beberapa slide saya lupa. Boleh nanti disebarluaskan slide-nya. Demikian dapat kami sampaikan. Mungkin kita sifatnya nanti sharing-sharing saja karena ilmu saya terbatas dan mohon maaf atas kejahilan saya. Semoga Allah maafkan kejahilan saya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari kekurangan dari saya pribadi. Allahumma waffiqna ila dan Allah ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Fadel. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaiannya. Masya Allah, ini benar-benar membuat kita sadar ya teman-teman, bahwa rezeki itu hal yang sudah sangat diatur teman-teman, dan sudah sepantasnya harusnya kita tidak terlalu khawatir pada hal yang sudah diatur tersebut. Tadi bahkan Ustadz Abdurrahman Zahir cerita satu kisah yang orang sudah jatuh ke sumur tapi tidak meninggal, naik hanya untuk sebenarnya mengambil rezeki dia yang belum tersampaikan sebelumnya gitu. Jadi saya pribadi ya, mungkin juga teman-teman ada yang merasakan tentang rezeki ini kadang selalu ada aja kurangnya ya. Kita gaji udah naik, tapi kok ngeliat kok ada teman-teman kita yang ada di posisi setara, role-nya sama, kantor sama, kok gaji beda, kok dia lebih besar. Atau macam-macam lah, kita ngerasa kok kayaknya harusnya kita berhak lebih gitu. Padahal tapi mengingat tadi ya penyampaian Ustadz, bahwa ya kalau kita merasa kita berhak lebih, kita sebenarnya merasa kejauhan gitu. Orang sebenarnya kita nggak punya apa-apa kan. Dikasih kayak gini gue sebenarnya udah bersyukur banget, tapi kadang kita malah merasa kok gue dapat segini sih, harusnya gue lebih berhak dapat yang lebih. Dan alhamdulillah hari ini kita dapat sekali ya pemahaman hari ini. Semoga ini menguatkan kita di antara lelahnya gitu ya, kita kejar-kejaran di dunia ini ya, kejar-kejaran rezeki, capek lihat orang lain kok umur segini udah jadi apa. Semoga ini jadi penguat kita teman-teman untuk memahami bahwa konsep Islam atas rezeki itu tidak sesimpel kita jadi orang kaya, kita jadi orang yang punya banyak uang gitu teman-teman. Ustaz, Masya Allah penyampaiannya, jazakumullah khairan Ustaz. Ini Ana izin Ustaz sebelum Ana lempar ke peserta, ini teman-teman yang ingin bertanya, ini bisa langsung tanya di chat ya, nanti akan saya bacakan. Jadi ini kalau kita open mic nanti mungkin agak susah, ada kebanyakan, jadi di chat dulu aja pertanyaannya, ntar akan saya pilih, jika dibutuhkan penjelasan lebih lanjut bakal saya persilakan untuk open mic. Mungkin saya ingin mulai dulu Ustaz dari yang banyak muncul gitu ya pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin ini mungkin lebih dekat ke konsep takdir Ustaz. Jadi misalnya ada orang yang bertanya Ustaz, tadi misalkan dibilang di kajian tadi bahwa angka itu sudah fix. Berapa angka yang kita dapat dalam kehidupan itu sudah fix angkanya. Misalkan kita dapat sekian puluh miliar selama hidup, itu sudah fix. Namun yang kita bisa usahakan adalah apakah dia halal atau haram. Jadi bisa jadi kita dapat 10 miliar itu halal semua atau haram semua, atau sebagian haram itu yang kita usahakan. Namun bagaimana jika ada yang bertanya Ustadz, tapi kan semua juga sudah Allah takdirkan gitu, termasuk kita akan mengambil jalan yang haram atau tidak gitu. Bagaimana kita menyikapi ketakutan kita bahwa ya kan semua udah diatur sama Allah gitu, termasuk apakah ini termasuk kita juga memilih untuk melakukan hal yang haram juga termasuk dari takdir yang di-define gitu. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi teman-teman semua, pertama kita harus memahami konsep takdir ala Ahlussunnah wal Jamaah ya. Jadi konsep takdir Ahlussunnah wal Jamaah itu wa ma tasya'una illa ayyashallahu rabbul alamin. Jadi kita bisa berkehendak, tapi kehendak kita itu dibatasi oleh kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tandanya seorang itu punya pilihan. Sebenarnya sama seperti siang hari ini. Kita punya pilihan untuk menghadiri kajian online pada siang hari ini, kita juga punya pilihan untuk tidur. Kita punya pilihan untuk bisa ke mall hari ini dan sebagainya. Kita juga punya pilihan untuk mengambil harta yang haram atau harta yang halal atau haram gitu kan. Itu kan punya pilihan. Artinya kita dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkehendak. Cuman kehendak kita dibatasi oleh kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah besar kalau misalkan kita menyatakan kita kan bekerja haram udah takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Takdir itu diketahui kalau misalkan sudah kejadian. Ya. Jadi takdir itu baru diketahui setelah kita sudah terjadi. Kalau jadi terjadi baru itu namanya takdir. Kalau belum terjadi belum takdir. Tandanya ketika kita masih berada dalam pilihan, itu namanya belum takdir. Ya, belum tentukan takdirnya. Kita masih bisa milih kan gitu. Meskipun memang Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan ilmunya sudah tahu kita akan milih yang mana, sudah tahu. Ya. Tapi bukan berarti itu pilihan Allah.
kita memilih yang haram ini pilihan Allah nih, gara-gara Allah yang milih memang saya kerja di kerja yang haram. Enggak, kita diberikan pilihan. Begitu. Jadi jangan sampai menyalahkan Allah Subhanahu wa taala justru gara-gara kita kerja haram. Nah, kembali lagi tadi bahwa karena jumlahnya sudah ditentukan fix ya, berapa puluh miliar misalkan atau ratus miliar misalkan, maka tinggal kita cari saja cara prosesnya yang benar dan halal begitu ya. Tentunya dengan ilmu agama yang benar. Allahu a'lam. Baik Ustadz. Ana izin, ini sudah masuk berapa Ustadz yang bertanya Ustadz? Mungkin dari yang beberapa yang ingin dikonfirmasi. Jadi mungkin ini bukan pertanyaan, cuman konfirmasi Ustadz. Ini ada yang bertanya Ustadz, yang benar itu apakah silaturahmi atau silaturahim? Itu sebenarnya KBBI ya patokannya. Oh, cuman saya kurang tahu kalau di KBBI itu yang benar seperti apa. Saya kurang jago bahasa Indonesianya. Cuman kalau dalam konsep Islam, silaturahmi itu maknanya adalah hubungan kepada orang yang memiliki keterkaitan darah dengan kita, bukan semua orang ya. Jadi kalau silaturahmi ke teman itu bukan silaturahmi namanya, itu namanya ukhuwah Islamiyah. Meskipun kalau secara definisi bahasa Indonesia mungkin iya, tapi secara definisi syariat itu bukan. Allahu a'lam. Baik Ustaz. Jadi ini lebih ke KBBI Ustaz ya. Baik. Izin Ustaz, ini ada mungkin ini yang sangat banyak dirasakan oleh teman-teman di sini yang juga istilahnya sandwich ya, banyak menanggung keluarga. Ini ada yang bertanya Ustaz, ini mungkin tidak langsung berhubungan, cuman penting sepertinya. Jadi, apakah membantu finansial orang tua bisa terhitung sedekah? Ini mungkin lebih ke konsep sedekah Ustaz ya, mana yang prioritas dan apakah termasuk sedekah jika kita memberikan nafkah bagi seorang tua? Baik Ustaz. Ya, pertama, ketika orang tua tidak mampu untuk bekerja dan orang tua tidak mampu memiliki penghasilan, maka dia menjadi tanggung jawab nafkah kita. Artinya dia punya hak dari kita untuk kita berikan nafkah bulanan. Ya, ini adalah konsep nafkah dalam Islam. Yang mana berarti jatah nafkahnya itu seperti kita memberikan kepada istri dan anak begitu. Tapi kalau orang tua mampu dan orang tua punya pekerjaan, ya, itu tandanya ketika kita memberikan kepada mereka itu statusnya bukan nafkah tapi hadiah. Ya, tapi hadiah. Dan hadiah itu pun itu bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika memang tujuannya adalah untuk mempererat silaturahmi gitu ya. Jadi sebenarnya sedekah itu lebih luas definisinya. Jadi gini teman-teman. Jadi di dalam Islam itu kan ada hadiah, ada hibah, ada sedekah. Kalau sedekah itu kepada orang yang di bawah kita, kalau hibah itu kepada orang yang setara dengan kita, kalau hadiah itu kepada orang di atas kita. Ya. Itu tinggal kita taruh saja masing-masing. Kalau orang tua misalkan memang nggak punya penghasilan, berarti jatuhnya sedekah, gitu kan? Dan jatuhnya nafkah, gitu kan? Nafkah masuknya kepada sedekah. Kalau orang tua misalkan sudah punya penghasilan, berarti bisa jatuhnya hibah atau hadiah, gitu ya. Itu hanya perbedaan definisi saja. Tapi hakikatnya ketika kita memberikan kepada mereka, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka bisa bernilai pahala. Allah a'lam. Baik Ustaz, Ana izin, ini pertanyaan sudah makin banyak Ustaz. Ana izin mengurutkan ini. Ini insya Allah Ustaz bisa sampai jam 2:30 Ustaz ya. Insya Allah. Meneruskan pertanyaan dari teman-teman di sini, jadi saya urutkan dulu saja. Pertanyaan berikutnya adalah, Ustaz izin bertanya, apakah rezeki yang di langit terbatas pada rezeki yang halal? Apakah Allah menyediakan rezeki yang haram untuk hambanya? Ini mungkin ini Ustaz ya, yang tadi di-define bahwa semua orang sudah memiliki rezeki, apakah itu termasuk rezeki yang haram juga termasuk yang disediakan Ustaz? Iya, jadi teman-teman gini, kembali kepada konsep awalnya, rezeki yang di langit yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala itu adalah rezeki saja. Ya. Halal haramnya kita yang menentukan sendiri. Ini gitu. Jadi halal haramnya adalah kita yang menentukan sendiri, bukan Allah menyediakan yang haram. Enggak, Allah enggak pernah menyediakan haram. Allah menyediakan rezeki. Yang menentukan halal haramnya adalah kita. Ya, kita mau mengambil atau tidak gitu. Syubhat juga begitu. Ya. Jadi jangan sampai kita berprasangka bahwa Allah ini menyediakan rezeki yang haram buat kita. Enggak, kita yang milih. Kita yang punya pilihan, karena kita dikasih pilihan, kita punya wewenang. Karena masalah rezeki adalah, jadi karena proses mencari rezeki, kita diberikan wewenang, kita diberikan kehendak begitu kan. Enggak tidak sama seperti kita meminta dilahirkan di mana, kita lahir dari perut ibu yang mana, itu kita nggak bisa milih. Jadi memang ada hal-hal yang nggak bisa milih, ada hal-hal yang bisa kita milih. Dan rezeki, cara kita memperoleh rezeki adalah bagian daripada hal-hal yang bisa kita milih untuk mencari dari yang halal atau mencari dari yang haram. Allah a'lam. Baik Ustaz, Ana izin meneruskan Ustaz. Yang berikutnya itu adalah bagaimana kita sebagai muslim Ustaz menyikapi terhadap ketentuan Allah atas berbeda-bedanya kuota rezeki dari tiap-tiap hambanya. Mungkin ini agak berhubungan Ustaz, karena ada yang bertanya di bawah juga mirip ini.
Apakah rezeki yang sudah ditetapkan bisa berubah seperti nasib sebagaimana usaha kita untuk bekerja keras merubahnya? Iya. Pertama, takdir. Rezeki itu kan bagian dari takdir, ya kan? Bisa berubah dengan doa, bukan dengan kerja keras. Ya. Jadi jangan sampai kita mau merubah nasib dengan kerja keras, enggak. Kerja keras itu bagian daripada usaha, tapi kalau Allah tidak berkehendak untuk mengubah, nggak bakal bisa gitu ya. Jadi tetap kita harus bekerja keras, kita berikhtiar. Dan kalau kita ingin mengubah takdir ya dengan memperbanyak berdoa. Sebagaimana kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu fin-nari aw fil jannah." Tidaklah setiap di antara kalian pasti ditentukan tempatnya nanti di surga atau di neraka. Kemudian ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau gitu untuk apa kita beramal?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fa kullu muyassar lima khuliqalah." Beramallah kalian, sesungguhnya kalian akan dipermudah jalannya menuju amalnya masing-masing. Ya, tandanya rezeki, takdir, kematian, kemudian hidup kita bisa bahagia atau tidak, itu bisa diubah dengan cara berdoa. Doa itu bisa mengubah takdir, dan rezeki adalah bagian daripada takdir. Allahu a'lam. Baik Ustadz, ini sepertinya agak berhubung Ustadz, ini sebenarnya mungkin masih di bank konven. Jadi ini ada yang bertanya, apakah diterima bekerja di bank adalah rezeki yang sulit ditetapkan? Ini mungkin berhubungan dengan pertanyaan teman-teman yang mungkin yang lain juga, Ustadz. Jika ada teman-teman kita di sini yang mungkin bekerja di tempat yang ada keharaman atau mungkin jelas-jelas bisa adalah bisnis yang haram, apakah itu termasuk dari rezeki yang ditetapkan, Ustaz? Apakah tadi ini termasuk ke pilihan kita ya, Ustaz, di antara? Betul sekali. Ini adalah pilihan kita. Kita bisa memilih untuk bekerja di sana dan kita bisa memilih untuk tidak bekerja di sana. Jadi hakikatnya, misalkan gaji kerja di bank konven ada 2 digit, 15 juta dan sebagainya. Kemudian kalau kita tolak, yakinlah bahwa nanti kita akan dapat dengan gaji yang serupa atau mungkin gaji yang berbeda, tapi jumlahnya akan sama juga sebenarnya. Jadi teman-teman, kalau diberikan pilihan yang haram, maka tinggal tinggalkan. Cari pilihan yang halal saja, karena jumlahnya akan sama saja, tidak akan berubah. Allah a'lam. Ini berikutnya ini ada beberapa yang pertanyaan agak mirip-mirip. Jadi pertanyaan ini terkait mendapat rezeki yang kita belum terlalu jelas, Ustadz, apakah halal atau haram. Itu apakah zakat menjadi pembersih harta? Dan termasuk ini juga ada yang bertanya, ini agak banyak. Ini Ustadz. Jadi ini juga ada yang bertanya juga, dia ragu terkait pekerjaan yang saat ini sudah jalan 3 tahun di perusahaan retail Jepang. Jadi baru sadar kalau ternyata di sini juga jual berbagai produk non halal, Ustadz, seperti produk haram seperti bir, daging babi. Apakah dia saat ini kerja sebagai sales? Bagaimana Ustadz ini status dia dalam gajinya gitu, Ustadz? Karena ini berhubungan juga dengan pertanyaan tadi, jika dia ini ragu atau mungkin ada bercampur gitu ya, ini mungkin pertanyaannya banyak turunannya, seperti mungkin dia bekerja sama dengan perusahaan haram atau mungkin kliennya perusahaan haram. Ini bagaimana kita menyikapi status hal haramnya? Apakah ini cukup dengan kalau kita keluarkan zakat kita itu termasuk dalam pembersihan atau ada hal lain yang perlu kita lakukan, Ustaz? Ya, penting sekali ya. Pertama, pengeluaran zakat ini memang wajib hukumnya. Ini zakat ya, bukan sedekah ya. Zakat hukumnya wajib ketika kita sudah punya penghasilan. Yang kedua, sedekah itu atau zakat itu adalah pembersih dari harta yang sudah jelas halal, bukan harta yang sudah jelas syubhat atau haram. Ya, jadi salah konsepnya kalau misalkan ya udahlah kita ngambil harta haram aja, korupsi ya segala macam, ntar dibersihnya dengan zakat, nggak bisa. Jadi ibaratnya gini teman-teman, mohon maaf ya, kita ngambil kotoran hewan misalkan, kemudian bagaimana kita membersihkan ya, orang semua kotoran gitu, nggak bisa dibersihkan, orang zatnya udah kotor gitu. Sama seperti kalau ada harta haram atau harta syubhat, ini gimana kita mau bersihkannya sedangkan semua hartanya jelas-jelas kotor gitu kan. Makanya yang dibersihkan adalah harta halal. Dari zakat, dari sedekah itu adalah harta halal. Makanya ada sedekah digunakan untuk membersihkan harta. Ya, sama seperti kita ada telur ayam baru keluar dari induknya, itu kan ada kotor-kotoran. Nah, itu dibersihkan, itu namanya zakatnya. Karena itu menjadi hak mereka, itu bukan hak kita. Kenapa kita mengeluarkan? Karena itu adalah bagian daripada hak fakir dan miskin, bukan hak kita.
Kemudian kaitannya dengan kita bekerja di mana tadi, di perusahaan yang ternyata di perusahaan tersebut menjual komoditas yang diharamkan gitu. Pertama, ini doabit atau ketentuan-ketentuan kita bisa meyakini bahwa pekerjaan kita, status gaji kita halal. 2. Pertama, kita bekerja di sektor halal, di perusahaan yang memang komoditasnya bergerak di sektor yang halal atau jasa yang halal. Bukan perusahaan bank konvensional, bukan perusahaan rokok, bukan perusahaan bir dan khamar, bukan perusahaan babi, bukan perusahaan seperti itu. Artinya komoditas perusahaannya halal secara syar'i dan secara legal. Kemudian yang kedua, ketika kita bekerja di perusahaan yang halal gitu ya, maka pastikan jabatan kita, position kita itu adalah posisi yang sama sekali tidak ada unsur ta'awun 'alal ism, yaitu kontribusi terhadap kemaksiatan, kontribusi terhadap hal-hal yang diharamkan. Misalkan kita berada di posisi di mana bagian kita adalah financing gitu ya, bagian keuangan gitu ya, bagian keuangan yang tugasnya untuk bikin laporan palsu dan sebagainya. Jelas nih ya, job desk kita adalah hal-hal yang diharamkan ya, maka nggak bisa kita kerja lama-lama di sini, kita harus minta untuk ganti posisi. Kalau nggak bisa maka ya cari pekerjaan lain kan gitu. Nah, ada memang pekerjaan-pekerjaan di mana memang pekerjaannya halal, posisinya udah halal, tapi terkadang, dan nggak jadi mayoritas ya, terkadang kita diminta oleh atasan untuk mengerjakan yang haram dan kita nggak bisa nolak. Kalau kita nolak, konsekuensinya adalah dipecat. Nah, dan ini sesekali doang, bukan mayoritas. Maka sebagian para ulama bilang, ketika kita memang dalam kondisi terdesak seperti itu, barulah kita terpaksa mengerjakan, dan income atau revenue dari penghasilan yang haram tadi, penghasilan yang ada job desk tadi, job desk yang haram tadi, maka itu disedekahkan dan tidak menjadikan kita sebagai tidak menjadikan hal tersebut sebagai income kita. Itu ada ketentuannya seperti itu. Tapi kalau jelas-jelas kita bekerja di perusahaan yang haram atau kita bekerja di sektor halal, tapi jelas-jelas job desk kita mayoritasnya adalah hal-hal yang membantu pada keharaman, maka ini cukup dengan mengeluarkan harta untuk sedekah, nggak cukup. Ya, nggak cukup. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan yang berdekatan karena sama-sama berhubungan dengan Birrul Walidain Ustaz. Jadi ini Ana izin menyampaikan dulu beberapa pertanyaan tersebut. Jadi pertama ini ada yang bertanya, dia ini disuruh orang tua untuk segera ngambil KPR syariah. Jadi jadi kayak orang tuanya ini maunya ngambil KPR, terserah mau syariah atau enggak. Yang penting ambil KPR agar segera punya rumah. Tapi dia sendiri inginnya nggak mau ngutang. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua juga ada yang punya concern, dia dan istri maunya istri nggak kerja. Jadi sekarang istri bekerja, dia pengennya istrinya resign. Jadi fokus di rumah aja. Tapi orang tuanya dan mertuanya sama-sama nggak membolehkan Ustaz untuk istrinya ini resign dari pekerjaannya. Lalu ada juga tadi yang lain, ini begini ceritanya, jadi ibunya punya amanah untuk misalkan harus bekerja di BUMN. Namun karena berbagai pertimbangan, dia dapat unit kerja yang jauh dari orang tua sehingga sulit untuk berbakti pada orang tua. Ditakutkan ibu jadi kesepian di kota tempat tinggalnya, ingin menemani. Apakah baik jika keputusan saya resign dan cari kerjaan halal di tempat kota ibu saya dan bisa lebih berbakti karena sudah memasuk 60 tahun ibunya ini. Karena dengan di rumah ntar bisa ngantar ke rumah sakit dan seterusnya. Namun ibu ini sebenarnya pengennya anaknya ini kerja di Ustaz, di BUMN yang agak jauh. Walaupun tapi dia pribadi inginnya kerja di dekat rumahnya supaya bisa bakti pada orang tuanya. Ini ketiga pertanyaan ini berhubungan dengan ini Ustaz, dengan Birrul Walidain. Jadi orang tuanya mungkin pengen anaknya ini ya ambil KPR atau mungkin harus tetap kerja, atau mungkin pengennya kerja di luar kota di BUMN. Namun bertentangan itu Ustaz dengan keinginan si anak ini. Bagaimana kita menyikapi Ustaz? Ini berhubungan dengan rezeki, dengan pekerjaan. Namun juga ini adalah perintah orang tua gitu Ustaz. Iya. Paham. Jadi teman-teman di sini bahwa pertama, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, ini kaidahnya pertama, bahwa tidak ada
ketaatan kepada makhluk ketika makhluk tersebut memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah. Tapi ketika memang makhluk tersebut atau orang tua di sini kan maksudnya, orang tua memerintahkan suatu hal yang tidak bertentangan dengan maksiatan kepada Allah, maka tidak masalah mentaatinya begitu ya. Kalau permasalahan berbeda dengan keinginan kita, maka itu sebenarnya bisa dikompromikan. Ya. Tapi kalau memang kalau saran Ana ya, Ana pribadi punya prinsip bahwa Ana menjalankan perintah orang tua selama perintah orang tua tidak bertentangan dengan syariat, apapun perintahnya. Karena Ana yakin ada di sana ada kemaslahatan yang mungkin kita belum tahu kemaslahatannya itu apa, gitu ya. Jadi kalau Ana pribadi ya itu nggak masalah kita mentaati perintah orang tua selama yang perintah orang tuanya nggak ada masalah. Misalkan tadi orang tua pengen KPR syariah, KPR syariah boleh, gitu kan? Ya udah ikutin aja misalkan itu karena itu nggak bertentangan juga dengan syariat. Tapi seandainya itu betul-betul menyusahkan Anda, maka silakan diskusikan lagi dengan baik kepada orang tua, sampaikan dengan baik, gitu ya. Jangan sampai kita justru berdebat masalah hal-hal seperti ini, karena saya yakin orang tua tidak ada yang menginginkan hal buruk kepada anaknya. Mereka semua menginginkan hal-hal baik pada anaknya. Hanya saja perbedaan cara berkomunikasi yang perlu kita perbaiki, gitu ya. Jadi kalau anak pribadi, di sini Anda tidak menganjurkan juga, karena mungkin perspektifnya beda-beda setiap orang. Tapi kalau Anda pribadi, Anda akan menuruti perintah orang tua selama perintah orang tua tidak bertentangan dengan syariat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Ini sangat mungkin dibutuhkan oleh teman-teman mungkin ya, karena mungkin di antara hal yang sangat perlu kita bahas juga Ustaz di kajian berikutnya adalah bagaimana sikap kita pada orang tua gitu Ustaz, karena kadang mungkin kita ini Ustaz yang terbiasa dari kecil, terbiasa mendebat, terbiasa menanyakan kenapa, walaupun makin kita belajar sebenarnya lebih baik kita setujui gitu Ustaz ya. Lebih baik kita iakan karena insya Allah ada keberkahan di balik perintah orang tua selama tidak menjadi hal buruk gitu ya, tidak menjadi hal yang maksiat gitu kepada Allah. Baik Ustaz, semoga teman-teman yang tadi bertanya terjawab Ustaz, teman-teman ya. Mungkin sangat idealnya diusahakan tidak usah melawan, dikerjakan saja. Cuman jika memang ada concern tentu mungkin bisa dicoba negosiasi dulu. Namun tadi kita ingat bahwa ada pertimbangan menaati orang tua tanpa kecuali gitu. Baik Ustaz, ini Ana izin melanjutkan Ustaz. Ini sudah Ana tutup dulu Ustaz karena kayaknya nggak akan kalau Iya. kita buka terus ini masih ada banyak pertanyaannya. Akuan yang berikutnya itu ini ada yang bertanya, jadi sebelumnya yang penanya ini mendapat ilmu dari seorang ustadz terkait rezeki itu diibaratkan sebagaimana pita yang bisa warna merah, bisa warna biru. Ketika diambil secara haram akan jadi merah, ketika diambil secara halal akan jadi biru. Dan bagian yang merah ini akan menghanguskan jumlah yang seharusnya kita dapatkan. Apakah dengan konsep ini artinya hal-hal yang haram itu mampu mengurangi jumlah rezeki yang harusnya kita dapatkan? Atau konsep itu sebenarnya lebih ke arah mengurangi keberkahan, Ustaz? Ya, saya lebih kepada yang kedua. Mengurangi keberkahannya jadi itu tidak mengubah, tapi tidak mengurangi jumlah atau jatah rezekinya. Dia akan mengurangi keberkahannya. Misalkan banyak orang ya, misalkan dia punya banyak harta 100 miliar atau 200 miliar, tapi ternyata sakit-sakitan, kemudian akhirnya uangnya dihabiskan untuk pengobatan penyakitnya, atau justru dihabiskan untuk kemaksiatan, untuk narkoba, untuk beli peralatan-peralatan kemaksiatan dan sebagainya, beli mobil tapi digunakan untuk kebar dan sebagainya. Itu kan merupakan ketidakberkahan kan. Jadi yang dikurangi adalah keberkahannya, bukan jumlah rezeki secara angka. Kalau secara angka tidak berubah, tapi yang berubah adalah keberkahannya. Allahu a'lam. Baik Ustaz. Ini berikutnya ada yang khawatir Ustaz. Dia ini merasa overpaid. Jadi dia merasa belum cukup berkontribusi di pekerjaan dan belum sebanding dengan gaji dan posisi yang kita dapat. Ini bagaimana Ustaz? Kalau kan sebenarnya kan ini sudah ada diangkat Ustaz ya, sudah diakatkan pekerjaan ini dengan gaji segini. Ini kalau si penanya ini merasa overpaid, bagaimana Ustaz? Apakah perlu kita minta gaji atau gimana Ustaz? Ya teman-teman, jadi gaji itu masalah keridhaan daripada atasan atau pihak yang mana kita berakad dengannya gitu, pihak perusahaan yang mana kita berakad dengannya. Kalau dia memang merasa bahwa kita layak diberikan gaji seperti itu dengan kemampuan kita yang seperti ini, maka hak itu hal-hal saja, itu ridho saja. Yang menjadi masalah adalah ketika kita digaji tapi kita tidak melakukan job desk sesuai dengan yang diperintahkan atau sesuai dengan yang diekspektasikan oleh mereka. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau misalkan memang kita sudah sesuai, itu kita
kita meet dengan requirement-nya, kemudian kita lolos dari proper test-nya gitu kan, dan juga kita sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan, ya halal gaji kita. Jadi nggak usah merasa overpaid. Nah, overpaid itu bagian daripada was-was mungkin. Dan teman-teman harus yakin bahwa mungkin harus yang ditingkatkan ada rasa syukur saja. Alhamdulillah rasa syukur, kita gaji mungkin kerjaannya nggak terlalu banyak, job desk-nya nggak terlalu banyak, kerjaan yang mudah tapi dibayar dengan gaji yang tinggi. Tinggal tingkatan syukur saja, dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan lagi keberkahannya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Ini tadi Ustaz, ini mungkin Ana bertanya berhubungan dengan tadi Ustaz, ada yang tadi Ustaz sempat jawab bahwa dengan doa itu bisa merubah takdir. Tapi kan kita juga sudah belajar di awal bahwa rezeki itu sudah di-define angkanya dari awal Ustaz. Apakah yang dimaksud merubah takdirnya adalah membuat rezeki jadi lebih berkah atau bagaimana Ustaz? Iya. Sebagaimana doa itu bisa merubah takdir rezeki, ya. Takdir rezeki bisa berubah, bisa menjadi berkah atau tidaknya, dan tidak bisa merubah angkanya. Jadi merubah dari berkah atau tidaknya, tapi tidak bisa merubah angkanya. Itu saja. Baik Ustaz. Ini berikutnya ini ada pertanyaan yang agak serupa Ustaz. Jadi ini pertama, ini sebenarnya terkait, ini berhubungan dengan pertanyaan beberapa sebelumnya yang terkait kehalalan dari pekerjaan. Ada yang bertanya kalau dia sebagai akuntan dan di antara pekerjaannya adalah mencatat transaksi bunga obligasi atau transaksi ribawi lainnya. Apakah ini termasuk pelaku ribawi? Dan pertanyaan lain juga termasuk, apakah jika misalnya pembantu atau supir bekerja di bos yang pekerjaannya adalah asuransi atau bank konven, bank riba, itu jika orang-orang yang seperti itu Ustaz, jadi apakah itu termasuk penghasilan yang diharamkan Ustaz? Dan berhubungan juga dengan pertanyaan tersebut, ada juga yang bertanya, jika dia sudah tobat gitu Ustaz ya dari harta haram dan sedang proses untuk bisa pindah kerja ke tempat yang non riba, bagaimana proses pembersihan atau pensuciannya? Jadi tadi mungkin ada yang bertanya tadi, apakah boleh seperti tadi, dan jika ternyata tidak boleh dan harus keluar, bagaimana pensuciannya Ustaz? Ya, pertama, tadi kerja sebagai akuntan, kemudian dia mencatatkan transaksi ribawi, itu bukan bagian daripada melakukan transaksi ribawi, ya. Karena beda pencatatan saja dengan melakukan transaksi beda. Ya, kecuali dia adalah pegawai bank yang mana memang mencatatkan transaksi. Tapi kalau akuntan pajak, ya, dia kan mencatatkan, dia hanya mencatatkan karena memang itu bagian daripada prosedur perusahaan. Beda antara orang yang melakukan transaksi dengan orang yang hanya mencatatkan dan itu bagian daripada prosedur perusahaan, beda, ya. Saya rasa yang ini bukan termasuk bagian daripada ta'awun alal itsm dan juga bukan termasuk bagian daripada pekerjaan yang haram kalau akuntan seperti ini, apalagi kalau bukan mayoritas pekerjaan seperti ini. Kemudian yang kedua tadi berkenaan dengan seorang ART yang yang mana kerja sebagai pembantu rumah tangga di bos yang mana bosnya ini merupakan kerja di bank konvensional gitu kan. Yang menjadi patokan bukan pekerjaan, bukan ini ya, bukan dia kerja di mana, tapi akadnya. Seandainya dia kerja bersama orang kafir pun, ya, itu pun yang menjadi patokan adalah akadnya sebenarnya, ya, menjadi akadnya. Tapi kalau misalkan itu dapat membuat dia susah beribadah, kemudian membuat dia juga melakukan hal-hal yang diharamkan, dan itu hendaknya juga meninggalkan. Tapi dari sisi akad ini nggak masalah karena dia menjual jasa, yaitu jasa membantu pekerjaan rumah tangga, dan dia digaji berdasarkan job desk-nya, dan itu halal hakikatnya, ya. Tapi kalau misalkan dia memang merasa tidak nyaman bekerja di sana karena memang ada hal-hal yang dia tidak hal yang dianggap sebagai concern ini berkaitan dengan agama, mungkin meninggalkan lebih baik. Tapi lagi-lagi akadnya tidak bermasalah dan status gajinya halal. Kemudian kalau misalkan pekerjaan itu haram gitu ya, lagi-lagi kalau misalkan udah resign dari pekerjaan haram, kemudian bagaimana cara bertaubatnya? Pertama teman-teman, kalau teman-teman yang sudah sebelumnya pernah bekerja di perusahaan yang haram atau bekerja dengan gaji yang haram, maka ada ayat ya yang mengatakan bahwa fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Apabila kalian bertaubat, maka kalian mendapatkan harta kalian. Jadi hartanya nggak usah disedekahin semua, enggak. Hartanya udah jadi milik kita. Itu adalah keadilan daripada Islam. Jadi kalau kita sudah dulu pernah terlanjur KPR ribawi,
rumahnya jangan dibakar. Rumahnya tetap ditempatin gitu. Tetap bisa dipakai. Karena kata Allah Subhanahu, kalau kalian tobat, maka harta kalian yang pernah kalian dapatkan dari penghasilan haram itu menjadi milik kalian gitu. Hanya saja kita hendaknya bertaubat dan memperbanyak sedekah gitu ya, agar diberkahan hartanya. Dan juga bertaubatnya di sini maknanya adalah bukan tetap bekerja di sana, tapi harus cari pekerjaan yang halal dan pekerjaan yang berkah gitu. Jadi bukan tetap bekerja di sana, tapi harus segera keluar dan juga bertaubat, menyesali perbuatan, tidak melakukannya lagi, dan beristighfar. Allah. Baik Ustaz, ini tinggal sedikit lagi waktunya Ustaz. Alhamdulillah tinggal sedikit lagi pertanyaannya. Ini ada yang bertanya Ustaz, jika bersedekah kepada pengemis, yang kita tahu pengemis ini tuh pakai uangnya untuk beli miras atau hal-hal haram lainnya, apakah boleh kita bersedekah kepada mereka? Dan mungkin lebih umumnya lagi pertanyaannya, apakah sebenarnya kita boleh Ustaz bersedekah kepada pengemis? Ada orang yang bilang jangan sedekah kepada pengemis karena itu malah jadi membuat mereka makin banyak yang mengemis sehingga orang-orang makin semangat untuk mengemis dan seterusnya Ustaz. Dan kita juga tahu bahwa mengemis dalam Islam tidak boleh Ustaz. Bagaimana kita menyikapi bersedekah pada para pengemis, apalagi jika kita tahu mereka mungkin pakai untuk merokok atau mereka pakai untuk mabuk dan seterusnya. Pertama, kalau memang keadaannya kita tahu benar-benar yakin 100%. Beda antara orang yang tahu keadaannya 100% yakin atau hanya praduga saja. Beda ya. Kita ketika memang ada pengemis datang ke kita, biasanya memang kita nggak tahu ini orang bakal beli buat makan atau beli buat rokok, kita nggak tahu. Kemudian kita juga nggak tahu dia bakal beli miras atau enggak gitu kan. Ini kan sebenarnya hanya praduga doang. Kita nggak bisa memastikan juga, kecuali memang kita benar-benar tahu orangnya ini selalu melakukan hal demikian gitu. Tapi kalau hukum asal ketika nggak tahu, ya hukumnya asal nggak tahu. Dan hukum asal ketika dia minta-minta, kalau dalam mungkin hanya ini perbedaan sudut pandang ya. Tapi kalau sudut pandang kami, tetap kasih. Kalau nggak tahu, kalau benar-benar nggak tahu, beda dengan orang yang tahu 100% atau orang yang cuma praduga. Kalau praduga itu sebenarnya nggak tahu, gitu. Praduga doang sebenarnya itu nggak tahu. Dan dia nggak tahu kan, ya udah kasih saja. Terlepas daripada tujuan niatnya apa. Tapi kalau misalkan kita sudah tahu, betul-betul yakin 100% tahu nih, dia akan menggunakan hartanya untuk kemaksiatan, maka nggak boleh kita memberikan hal tersebut pada dia, karena itu adalah bagian daripada tolong-menolong kepada kemaksiatan. Sama seperti kita menjual pisau, tapi kita tahu bahwa yang beli pisaunya adalah preman yang bakal menggunakan pisaunya untuk membunuh, maka kita tidak boleh menjual pisau tersebut kepada dia. Atau kita menjual anggur, dan kita tahu bahwa pembelinya ini adalah orang yang akan menjadikan anggur tersebut sebagai khamr, maka kita tidak boleh menjual anggur tersebut kepada pihak yang akan menjadikan anggur tersebut sebagai khamr. Ya, karena al-qusudu fil aqdi mu'tabarah. Tujuan daripada itu dianggap ya. Jadi muamalah kepada mereka seperti biasa, nggak masalah ya. Nah, itu hanya perspektif saja, mungkin boleh beda, tapi kalau saya pribadi saya tetap ngasih karena saya nggak tahu. Kecuali kalau saya tahu, Allah alam. Baik Ustaz. Ini berikutnya ada yang bertanya Ustaz. Karena Islam adalah agama pertengahan, tidak berlebihan dan tidak pelit, mengenai mengeluarkan rezeki, bagaimana kita mengetahui apakah kita sudah sesuai porsinya? Tentunya gini teman-teman ya. Jadi benar ya tadi, Islam itu agama pertengahan, nggak boros, nggak pelit. Patokan daripada boros dan pelit itu adalah urf patokannya. Patokannya urf. Jadi bagaimana masyarakat memandang ini sebagai boros, bagaimana masyarakat memandang sebagai pelit. Seandainya masyarakat menganggap ini kayaknya boros, berarti itu boros. Karena patokannya urf, karena tidak ada ketentuan dalam syariatnya gitu. Tinggal kita lihat aja. Kalau kita misalkan punya handphone 5, tapi dipakai cuma 1. Ini secara urf boros kan? Boros. Gitu. Dan juga patokannya adalah terhadap kebutuhan. Kalau kita menggunakan harta berlebihan daripada kebutuhan kita, berarti itu termasuk kaidah daripada pemborosan. Tapi kalau kita tidak menggunakan harta sampai-sampai tidak mencukupi kebutuhan kita, padahal kita mampu, maka ini adalah pelit. Ya. Dan pelit sesungguhnya adalah pelit pada diri sendiri. Makanya ada di antara sahabat dulu, itu bajunya compang-camping, kemudian datang pada Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, apakah engkau memiliki kebun? Atau memiliki harta? Kata dia, saya punya harta. Kemudian kata Nabi, فَإِذَا أَتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرَى أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ. Apabila Allah memberikan kepadamu harta, maka hendaknya tampakkanlah harta tersebut. Maka nggak masalah teman-teman pakai baju bagus, pakai mobil bagus, selama tidak ujub dan selama kalau memang itu kita pakai
kebutuhan dan keperluan kita, itu bukan boros. Tapi kalau sudah melebihi batas kebutuhan dan keperluan kita, berarti itu adalah boros. Dan patokan daripada pelit adalah ketika memang kita punya, padahal kita punya tetapi kita tidak menggunakan harta tersebut sehingga kita tidak mampu mencukupi kebutuhan kita. Padahal kita mampu untuk mencukupinya. Ini adalah bagian daripada boros. Dan kembali lagi kepada uruf. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan yang via chat tadi terakhir Ustadz. Bagaimana cara kita menyikapi rasa takut terhadap hutang? Karena terkadang saking besarnya hutang, kita takut tidak terbayar, akhirnya kita banting tulang untuk mencari uang agar bisa melunasi hutang tersebut. Ya, pertama teman-teman, dalam Islam, hutang itu hukum asalnya mubah ketika kepepet. Mubah ketika kepepet. Jadi hutang itu bukan dianjurkan, bukan wajib ya, apalagi sunnah enggak. Hutang itu adalah suatu hal yang maka tidak dianjurkan berhutang. Makanya Nabi SAW itu pernah berhutang. Kapan? Ketika beliau di akhir hayat hidupnya, ketika beliau memang sama sekali tidak punya hutang, sama sekali tidak punya uang untuk menafkahi istrinya, yaitu membelikan 30 sok gandum untuk diberikan kepada istrinya sebagai jatah nafkah dan menggadaikan baju besinya. Beliau boleh. Kedua, teman-teman yang terlilit hutang pada saat ini, kami sarankan untuk berdoa. Tadi doanya tadi ada di PPT ya. Kalau mungkin cari saya nanti di Google, itu adalah antara doa ketika kita terlilit hutang. Yang kedua adalah tetap mencari, tidak berlebihan dalam bekerja sehingga meninggalkan yang wajib. Artinya bekerja keras ya, melakukan yang maksimal ya. Tapi kalau sampai meninggalkan yang wajib, ini hal yang menjadi masalah. Ya, tentunya seorang yakin bahwa itu adalah bagian daripada suatu amal yang beribadah juga, ya, berpahala juga. Artinya teman-teman juga kalau di sini bekerja untuk melunasi hutangnya supaya nanti tidak punya hutang lagi, itu bagian daripada kebaikan. Maka niatkanlah untuk bisa mendapatkan pahala lagi. Niatnya masih sama, bekerja, menutupi hutang, berhutang lagi. Nah, semoga kita semua dimudahkan untuk melunasi hutang-hutang kita. Allahu a'lam. Baik Ustadz, ini sebelum ditutup Ustadz ada mungkin ini ada dari satu anggota di sini Ustadz yang bercerita bahwa tahun 2014 beliau hijrah dari Bank Ribawi yang awalnya IT manager, lalu keluar masuk ke perusahaan retail dan kena fitnah sehingga akhirnya perlu mengundurkan diri Ustadz. Apakah dari Ustadz ada saran Ustadz bagi beliau yang sekarang sedang mencari pekerjaan dari hijrahnya sebelumnya yang dari Bank Ribawi Ustadz? Ya, teman-teman semua di sini, tentunya teman-teman perjalanan hijrah itu memang tidak selalu berjalan mulus, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan pahala-pahala darinya. Makanya ketika kita mendapatkan suatu musibah, suatu kesulitan, ya, karena kesulitan mencari pekerjaan dan sebagainya, yakinlah bahwa teman-teman di sana, teman-teman ini akan mendapatkan pahala dari setiap kesulitan yang dilaluinya, ya. Karena yang namanya hijrah ya proses untuk susah kan. Bagaimana dulu para sahabat meninggalkan hartanya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, semuanya di Mekah. Berat, banyak cobaan yang dilalui ketika seorang hijrah. Jadi seorang harus yakin bahwa nanti di akhirnya itu akan happy ending. Kita akan happy ending di dunia, pasti happy ending di surga. Itu aja yakinnya. Ya, kalau nggak happy ending di dunia, pasti happy ending di surga. Ya, yakin bahwa di akhir kegelapan ujung malam pasti akan ada matahari yang terbit nanti. Ya, jadi yakinlah dalam setiap proses ini teman-teman semua akan dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Selama teman-teman yakin dan selama teman-teman caranya agar Allah senang dan Allah suka sama kita prosesnya. Jadi teman-teman semua nggak perlu takut bagaimana rezeki kita. Yang perlu kita khawatirkan adalah kita takut sesuai dengan Allah senangi atau tidak. Itu saja yang kita takutkan. Kita nggak perlu takut rezeki kita. Takut nanti bagaimana ke depannya, nggak perlu takut. Karena orang yang bertakwa, selama dia bertakwa dan beriman, pasti akan dipermudah oleh Allah jalannya, usahanya. Meskipun kalau ada lika-liku di dalamnya, tandanya Allah ingin memberikan kita pahala. Karena dari mana lagi datang
Kan gitu ya. Makanya sambil kita berikhtiar, sambil kita berdoa, Baik Ustaz. Ustaz Afwan, Ustaz, sepertinya agak hilang videonya. Baik, Ustaz. Baik teman-teman, ini mungkin sambil kita menunggu Ustaz kembali lagi, izin mengumumkan teman-teman ya bahwa kita saya sebenarnya rencanain kajian berikutnya itu bahas yang seperti yang teman-teman tanyain ya, terkait status halal haram dari pekerjaan teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa coba diagnose apakah saat ini pekerjaan kita halal atau tidak. Jadi itu rencananya sih di bulan depan ya, di Oktober. Semoga sih kita bisa ketemu lagi teman-teman, dan rencananya di akhir September ini juga akan ada lagi ngobrol sama kayaknya saya akan mulai duluan untuk cerita beberapa hal kenapa kita bikin komunitas ini, dan setiap sebulan sekali, at least sekali kita akan coba ngobrol sama beberapa teman-teman di sini gitu. Ntar akan saya kabarkan di grup ya teman-teman. Dan ini untuk PDF materi beliau saya akan izin dulu untuk nanti di-share ke teman-teman. Insya Allah kalau sudah diizinkan akan saya share di grup WhatsApp kita. Sambil menunggu saya kembali lagi teman-teman, ini sebenarnya beliau juga maksimal memang jam 2:30 karena di Kalimantan Palangkaraya sudah mau asar ya di sana. Ini saya meminta tolong teman-teman untuk isi dulu feedback form yang saya share di kolom chat. Semoga dari evaluasi rutin tiap kita kajian, kita bisa membuat kajian yang lebih baik lagi berikutnya. Dan saya sangat open nanti jika teman-teman ada masukan terkait apa yang bisa kita buat, nanti akan saya sampaikan di grup lah kapan kita bisa saling sharing, tapi saya akan coba sampaikan dulu beberapa program-program yang akan kita rencanakan terdekat. Jadi yang terdekat dua itu ya yang paling dekat ya, kajian dan ngobrol bersama anggota komunitas. Ada beberapa rencana program lain yang juga sedang disiapkan, dan kayaknya saya butuh bantuan teman-teman. Di antaranya sebenarnya saya kemarin sempat bikin versi simple gitu ya. Jadi saya ngumpulin berbagai cerita orang-orang yang menceritakan kantor sekarang itu muslim friendly. Saya sempat share di LinkedIn. Saya pengen juga bantu teman-teman buat kita saling share di kantornya sekarang gimana, apakah muslim friendly, apakah sedang open hiring, sehingga kalau di sini ada teman-teman yang mungkin bukan sedang mencari kerja karena lagi menganggur, tapi ingin mencari kerja karena merasa pekerjaan sekarang dirasa kurang berkah. Kita nanti coba kumpulkan bareng teman-teman beberapa kantor-kantor yang muslim friendly bagi semuanya. Ini izin aneh nanya dulu ke Ustadz Abdurrahman Zahir ya, beliau kemana? Apakah masih akan join lagi? Kebetulan beliau ini masih belum muncul lagi ya. Nah, sambil menunggu beliau, ada yang mau nanya nggak? Tapi lebih nanya ke komunitasnya ya, jangan nanya kajian ke saya kagak ngerti. Saya mah ilmunya dikit, hampir nggak ada lah ilmu saya mah. Wah iya nih bener nih. Terima kasih Mas Aji. Iya nih pusing juga ya, banyak banget yang nanya. Ntar saya ini nggak expect serame itu ya. Mungkin saya terlalu pesimis ya. Ntar mungkin akan ditolong ke teman-teman juga ntar yang bakal bantu buat operation selama kajian ya. Saya nggak nyangka kajiannya seramai ini, dan memang topik-topik fikih muamalah itu selalu ramai ya. Berikutnya tuh kita mau bahas, saya lagi mau kontak ustadz lain juga yang akan share, akan mengisi kajian terkait status halal haram pekerjaan. Jadi kayak teman-teman kan nanya terkait kalau kerja ini gimana, kerja itu gimana, insya Allah kita coba jawab di situ gitu. Mas Fadel, Afwan baru connect lagi. Oh, siap, putus. Ustaz. Afwan Ustaz. Lanjutkan ke dulu Ustaz. Baik Ustaz, ini mungkin untuk menutup Ustaz, bagi teman-teman di sini jika ada yang mau bertanya terakhir, langsung nanya ke Ustaz Abdurrahman Zahir, dipersilakan teman-teman, ada yang mau raise hand satu orang aja. Silakan yang mau raise hand.
Ada yang mau raise hand atau mungkin mau langsung open mic, silakan jika ada yang mau nanya. Kita masih sediakan satu lagi. Tapi kayak sudah terjawab semua ya karena tadi kayaknya ada mungkin sekitar 20 pertanyaan tadi ya. Dan tadi izin teman-teman saya rangkum-rangkum karena kalau ditanya satu-satu akan redundant ya, banyak yang mirip-mirip pertanyaannya. Siap Mas Wimbo, insya Allah. Saya di awal insya Allah saya kerjain dulu gitu bersama teman-teman yang sebenarnya saya sendiri di awal ya, supaya saya tahu permasalahan di mana. Jadi pas saya tuh orangnya agak parnoan ya kalau hiring orang ya, atau ajak orang, takutnya saya ajak cuman atau nggak clear gitu dibantunya di mana. Jadi insya Allah saya jalanin pertama di awal-awal gini, insya Allah sampai ketahuan ntar butuh bantuan di mana. Insya Allah akan saya kabarkan di grup jika akan butuh bantuan nanti, dan kayak sudah butuh bantuan ya. Grup sudah ramai sekali, sudah ada 516 orang Ustaz di grup yang besar Ustaz. Ini berarti memang teman-teman di sini nih yang saya syukur teman Ustaz ya, di LinkedIn tuh saya kan sering ya beberapa kali angkat mungkin beberapa kata-kata ulama atau mungkin beberapa kata-kata kajian-kajian yang saya temukan. Itu responnya selalu bagus Ustaz. Dalam artian memang saya lihat banyak sekali para muslim profesionalnya yang emang pengen belajar, pengen untuk ilmu, pengen dapat teman yang saling ingetin, tapi sulit Ustaz untuk menemukan, dan semoga wadah di sini bisa jadi wadah buat teman-teman semua. Baik Ustaz, jazakumullah khair. Afwan, ada yang mau bertanya, silakan Mas Adit, mungkin terakhir nih ya. Silakan Mas Aditya Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustadz Abdurrahman. Salam kenal, Aditya dari Subang. Izin bertanya Ustadz, di pekerjaan saya yang polanya di shift 3 hari malam, 3 hari pagi, dan 3 hari siang, lalu sering ada lembur, jadi dalam sehari bisa 16 jam bekerja. Nah, izin bertanya mengenai, kan pingin ya Ustadz kita fakih dalam beragama ya Ustadz, apakah ada tips-tipsnya Ustadz di kala sibuk tapi bisa fakih dalam beragama, bisa pandai berbahasa Arab, membaca kitab-kitab ulama langsung, dan yang lainnya Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Tips yang mudah Ustaz. Ya, mungkin kalau tips-tips yang belajar bahasa Arab ya, belajar bahasa Arab kan sebenarnya nggak bisa lewat dengar doang. Tapi kalau teman-teman di sini yang bisa kerja tapi sambil ngedenger gitu ya, mungkin bisa sambil ngedenger kajian-kajian dan sebagainya. Itu bisa nambah sih. Jadi teman-teman bisa download playlist di YouTube tentang kajian-kajian, terus diputar aja tuh sambil kerja, sambil dengerin. Kalau misalkan memang tidak mengganggu pekerjaannya, lagi-lagi ya. Tapi kalau memang mengganggu pekerjaannya, ya itu hendaknya tinggalkan. Tapi kalau nggak mengganggu pekerjaannya dan dibolehkan oleh atasannya, maka silakan saja pakai headset, terus kemudian mendengarkan kajian-kajian. Tapi kalau untuk belajar bahasa Arab itu sebenarnya nggak bisa dengar doang teman-teman, nggak bisa pakai audio doang. Tapi memang harus kita ngelihat secara visual. Tapi teman-teman bisa belajar online juga kok, tetap bisa belajar online. Banyak video-video di YouTube, playlist di YouTube tentang belajar bahasa Arab, kaidah-kaidah bahasa Arab dari dasar, di antaranya Yayasan Bisa, kemudian kajian Ustaz Firanda yang berkenaan dengan belajar bahasa Arab dari nol. Itu juga bisa membantu teman-teman untuk memahami konsep dari awal di dasar, untuk kemudian nanti bisa lanjut belajar bahasa Arab baik secara offline maupun online di kedepannya. Tapi untuk basic-basic dari dasar, teman-teman bisa minimal punya konsisten waktu lah, teman-teman, satu video satu hari atau satu video satu video itu untuk 2 hari gitu ya, atau gimana waktu atau jelas kita punya waktu tertentu di mana kita memfokuskan untuk belajar agama. Karena saya juga punya kenalan ya di sini, daerah sini, itu ada dia kerjanya 12 jam sehari, tapi dia bisa belajar bahasa Arab, dan dia bisa pakai bahasa Arab sekarang. Dari belajar Ajurumiyah sampai Alfiyah bin Malik itu 2 tahun dia belajar. Jadi luar biasa, itu nggak menutup kemungkinan selama kita konsisten dan istiqomah dalam mempelajarinya. Tentunya konsisten dalam manajemen waktunya, sehari minimal ada beberapa menit lah, nggak usah sejam, menit aja, 10 menit, 20 menit, 15 menit yang kita luangkan untuk belajar. Allah alam. Semoga dipermudah ya. Amin, jazakallahu khairan Ustaz. Ini mungkin saya izin nambah Ustaz. Jadi ini mungkin iya, boleh. Saya sebagai yang juga imannya dikit dan belajar susah. Mas kalau mau belajar bahasa Arab tadi sempat Ustaz sebut bisa. Jadi Yayasan Bisa tuh punya program gratis belajar bahasa Arab. Untuk nahwu sama sorof tuh ada, cuman emang bukanya jarang, tiap 3 bulan sekali kalau nggak salah. Ini kalau nggak salah mau buka. Jadi programnya tuh bentuknya dikasih rekaman materi dan transkrip. Jadi bisa baca, ngerjain tugas tuh sesuai sama waktu yang kita kosong gitu. Dan sekarang teman-teman banyak banget platform belajar Islam yang
online, dan kalau teman-teman mau kuliah bentuk bener-bener emang mau struktur banget ya, sekarang tuh IOU udah cukup fleksibel banget ya. Ada namanya IOU, International Open University. Itu intinya beneran kuliah S1 dan semuanya online. Jadi semua materi itu online dan rekaman. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan, oh kalau kosongnya malam belajarnya malam, atau kayak oh materinya kalau full video nggak keburu bisa baca transkripnya. Intinya sekarang kita ada di masa yang sebenarnya banyak banget jalannya. Tapi memang di balik kemudahan belajar itu sekarang juga makin banyak distraksi teman-teman ya. Ini kalau teman-teman nanti mau kuliah di IOU, ntar saya kebetulan sebenarnya saya recruiter ya di IOU. Jadi kalau mau nanya-nanya dan mau apply bisa coba tanya saya juga. Saya juga sekarang baru mulai kuliah di sana di semester ini, semester 1. Ambil part-time, jadi cuma sekitar 6 jam seminggu belajarnya totalnya ya. Jadi cuma 3 matkul dan lulusnya 8 tahun. Dan banyak kayak HSI, PWMM, banyak banget program-program belajar Islam yang sekarang tuh fleksibel banget teman-teman. Bisa coba dicari-cari. Ntar saya sebenarnya ada Excel-nya, ntar coba saya share di grup deh buat teman-teman bisa baca. Dan itu sebenarnya di antara program yang mau kita usahakan itu teman-teman, kita pengen teman-teman di sini punya banyak akses apa aja sih program belajar Islam yang fleksibel gitu bagi teman-teman yang bekerja. Baik Ustadz, ini Ustadz Afwan, jika Ustadz ingin terlebih dahulu meninggalkan Zoom, boleh Ustadz, karena di sana Boleh. sudah asar Ustadz. Anda izin bertanya, Iya. Anda izin lanjutkan Oke. teman-teman di sini. Ya, nah izin live ya. Jazakumullah teman-teman sudah hadir di sini. Semoga Allah berkahi semua. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah atas penyampaiannya. Oke teman-teman, ini sebelum saya tutup ya, pertama yang belum isi form tolong isi form ya, biar makin banyak nih feedback yang bisa kita pelajarin untuk kajian-kajian berikutnya. Dan mohon maaf nih, benar banget saya agak banyak bener yang nanya ya. Bener perlu ada satu moderator tambahan kayak buat ngerekap pertanyaannya. Saya juga ada yang nanya, ini apakah ada perluasan jadi grup atau komunitas? Iya sebenarnya ini komunitas, tapi belum jadi aja gitu komunitasnya. Saya udah bikin sebenarnya strategi and vision docs, cuman belum kelar. Saya mau bahas dulu sama beberapa. In the next 1 2 week saya bakal bahas sama beberapa teman-teman terdekat di komunitas ini untuk saya minta pendapatnya. Lalu ntar saya akan coba sampaikan, nanti saya mau bikin sesi kayak gini tapi saya ngomong untuk jelasin komunitasnya mungkin sekitar 2 mingguan lagi. Sambil nunggu grup itu mau saya tutup buka berkala, tapi hari ini saya pengen kita saling share locker dulu sementara, karena itu yang paling aman dari apa ya, cenderung aman dari syubhat lah, karena kita share locker aja dan pengalaman kerjanya di tempat yang sangat mendukung gitu. Sebenarnya kalau teman-teman yang tech company ya, teman-teman yang tech talent, software engineer, product manager, UX design dan segala macam, sekarang tuh mulai banyak sih yang concern syariah. Tempat saya Flip, concern syariah, ada Alami, Evermos, Zahir, Syafiq, mana lagi ya? Saya sama dapat cerita teman saya di Niaga Hoster, walaupun mungkin bukan yang sangat concern syariah, tapi enak gitu untuk beribadah di sana. Jadi banyak kantor-kantor yang sebenarnya seru banget nih buat kita coba apply bagi teman-teman yang lagi nyari kerja yang lebih berkah. Saya pernah ngumpulin di LinkedIn, terus saya akan share link thread-nya buat kalau teman-teman mau share, tapi kita coba sharing dulu di grup gitu. Dan saya di awal ini nggak pengen ada dulu tajuk muamalah di grup ya, karena bahaya. Karena kita kan sebagai jamaah yang ilmu ini kan orangnya suka jawab ya. Iya nggak sih? Kita orangnya tuh kalau ada yang nanya di grup pengennya jawab gitu. Takutnya nih kalau kita ada obrolan fikih muamalah, ini boleh nggak, itu boleh nggak, kan pendapat banyak ya, takutnya orang jadi ngikutin pendapat kita padahal kita kan bukan ustadz gitu, bahaya banget kan kalau cuma sekedar komunitas, kantor gue enak nih buat sholat, orang-orangnya pada rajin sholat gitu kan, itu kan netral ya. Kalau bahas fikih muamalah kita coba jangan bahas dulu di grup lah, sebisa mungkin kita bahas tuh pakai kajian kayak gini aja, lebih enak gitu ke ustadznya. Nanya di grup kagak, sebenarnya ada ustadz yang udah join di grup tapi belum belum saya formally minta tolong buat Ustadz boleh nggak tolong jawabin di grup gitu. Jadi lebih baik kita di grup gunakan buat saling sharing terkait lowongan dan pengalaman pekerjaan gitu yang berhubungan sama muslim profesional. Itu ya, jadi bener Mas Anggi, sebenarnya bisa jadi startup ya. Jadi sebenarnya ada yang pernah nanya tuh, kira-kira mau ada yang bilang kalau bisa jangan jadiin bisnis, jangan ada bisnisnya. Saya sebenarnya agak kurang setuju ya. Justru saya ngerasa berbagai gerakan itu akan sustain kalau ada bisnis mindset-nya. Dalam artian dia tahu customer segmennya siapa, apa value proposition-nya, bisa generate revenue dari mana. Karena once bisa generate revenue, means akan ada orang yang bisa full time di situ kan. Either dibayar buat full time atau foundernya bisa full time gitu.
kan kita pengen banget ya di makin siapa tuh makin banyak gerakan dakwah yang diurusin full time dan dengan gaji yang juga sepadan dengan seharusnya gitu kan, asik banget tuh kalau misalnya bisa ke arah sana. Begitu nih. Jadi ya itu tuh mimpi jangka panjang ya Pak ya. Kita sekarang yang penting mah ngobrol-ngobrol kayak gini dulu lah, teman-teman. Betul Mas Mei Rizal, pengennya arahnya ke sana. Jadi kita kayak bikin nggak sebesar Glassdoor sih, kan arahnya. Bayangin lu kayak punya Glassdoor tapi itu isinya kayak jangan kerja di sini, ini tuh orangnya suka ngarang-ngarang sholat kayak gitu-gitu loh. Ini mau coba kita kumpulkan dulu nih. Itu jangka panjang ya. Jangka panjang banget, kita kajian dulu sama ngobrol-ngobrol. Gitu. Gitu loh. Ya kayak solusi kan juga nggak langsung apps-nya langsung rame kan. Gathering awareness dulu segala macam. Kita mau fokus nge-build dulu kita, dan saya senang banget sebenarnya. Jarang gitu kajian pertanyaan bisa kejawab semua. Hari ini kejawab semua, men. Alhamdulillah. Semoga di kajian-kajian berikutnya kita juga bisa lebih banyak kan tanya jawab supaya kekhawatiran teman-teman bisa kejawab lewat kajian gitu. Saya sering gitu sih, saya dulu sempat mau cabut dari Flip, ada yang saya ragu. Saya nanya dulu ke Ustadz Irwani sama Ustadz Fandoni di kajiannya, dapat jawaban baru saya tenang, saya lanjut di Flip. Kita pengen makin banyak gitu tempat-tempat di mana teman-teman bisa nanya dengan nyaman dan bisa kejawab gitu. Semoga sih di sini bisa jadi wadahnya ya. Siap Mas Rama, insya Allah juga bakal saya bikin rules grupnya juga nih supaya lebih terarah. Kemarin juga ada yang protes takutnya kalau kan grup cowok ya, grup cowok kan suka kadang-kadang menyerempet ke ini ya, ke yang nyerempet yang inilah berhubungan sama pernikahan dan pernikahan kedua gitu. Jadi kita usahakan jangan ke arah sana dulu lah. Walaupun di grup juga ada praktisi sih, cuman takutnya jadi kontraproduktif. Kita usahakan fokus dulu lah di permuslim profesionalan. Dan boleh banget kita nih bikin kajian offline kapan-kapan ya. Kayak bisa sih minjem kantor Flip atau kantor Alami, kayak bisa deh. Nebeng kantor Alami. Pernah nanya teman kemarin. Oke teman-teman, sangat noted banget nih masukan-masukannya. Insya Allah kita akan ngobrol lagi di berikutnya. Please wait, kita pelan-pelan gitu ya, kita usahakan kita sustain dulu gitu, kajiannya rutin, ngobrol-ngobrol rutin sambil kita usahakan ada solusi yang bisa kita usahakan buat semua teman-teman di sini. Siap. Saya personal mengucapkan jazakumullah khairan buat teman-teman semua yang sudah hadir di kajian kita. Ini sebenarnya kajian kedua, cuman ini kajian perdana yang saya setelah bikin grup. Semoga ini jadi bensin ya, jadi bahan bakar semangat kita untuk senantiasa menjaga keberkahan. Apalagi bagi teman-teman sudah berkeluarga, kita mencari keberkahan harta tuh bukan cuma untuk kita, tapi untuk orang tua kita yang kita nafkahi, anak istri kita, dan juga tentunya untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka. Mari teman-teman kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fadel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fadel. Mas, jazakallah khairan. Terima kasih Mas Fadel.